Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian, dan kita kali ini akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Nabi Muhammad lebih pantas jadi Tuhan daripada Yesus. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Yang berhak untuk dipertuhankan di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali ajaran dari seseorang yang mana dia mencoba membandingkan Yesus dengan nabinya. Ya, sebenarnya kalau mau berpikir mengajarkan mengenai nabinya, ya silakan aja. Tapi ini persoalannya bahwa Yesus, intinya dia ingin mengatakan bahwa daripada Yesus yang Luis nggak paham ya, gini. Islam itu ya bukan hanya percaya kepada Nabi Muhammad. Rukun iman itu percaya kepada semua nabi. Nabi-nabi yang Allah utus. Bukan hanya Muhammad, juga percaya kepada Nabi Isa yang kita namanya disebut sebagai Yesus. Jadi ini masih dalam konteks akidah Islam. Ketika Islam bahas Yesus itu masih dalam akidah rukun iman. Nah, tapi kalau Luis bahas tentang Nabi Muhammad atau orang-orang Kristen kayak Luis bahas Nabi Muhammad, itu offset namanya. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak dipercaya oleh orang Kristen. Bukan bagian dari rukun imannya Kristen. Tapi kalau Yesus masih merupakan akidah Islam, merupakan masuk dalam rukun iman Islam. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau bawa Yesus tidak ada masalah di situ, karena itu akidah Islam. Masih Islam tuh masih di agama Islam tuh ya dibahas tentang Yesus, dibahas. Bahwa Yesus satu Nabi Isa, ada boleh sebutnya sebagai Nabi Isa ya, atau Yesus sama aja. Bahwa Yesus itu Nabi Isa itu tidak mati salib. Ya, bahwa dia tuh itu diselamatkan. Sabtu lalu lupakan dia, itu semua dibahas di Al-Quran. Jadi itu masih dalam akidah Islam. Bahas Yesus masih dalam akidah koridor kayak akidah Islam, ada masalah. Tapi ketika Luis bahas tentang Nabi Muhammad, itu sudah offset namanya. Maka kita harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak harusnya kan. Tapi orang-orang ini bahas tentang Nabi Muhammad ya kan, padahal itu bukan merupakan dari bagian rukun iman mereka gitu. Nah, kalau kita juga bahas tentang kita juga nggak ada masalah, karena itu bagian dari rukun iman, yaitu percaya pada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Quran, yaitu Taurat dan Injil. Itu kita yakini sekarang ada di Alkitab. Jadi itu bagian rukun iman. Tapi ketika dia bahas Quran, itu ada bagian rukun iman Kristen kan nggak ada. Lalu kenapa dia bahas Quran, bahas hadis, bahas Muhammad? Nah, di situ dia ngerti guys, mana yang harusnya di offset, mana yang harusnya boleh. Dia mencampur adukan antara keduanya. Menjadi Tuhan, lebih baik nabinya dia itu yang lebih layak jadi Tuhan. Cobalah. Maksudnya kenapa juga bandingin Yesus yang adalah Tuhan dengan nabinya? Nah, tahu gunanya apa? Makanya saya kasih tahu ya. Gunanya adalah untuk membantah argumentasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia dikasih mukjizat segala macam. Karena argumentasi orang-orang ini kan menuhankan Yesus ya itu karena ada mukjizat-mukjizatnya itu, bahwa dia itu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, buat burung liar gitu kan. Nah, makanya dibandingkan kalau itu jadi dalil Anda menuhankan Yesus, berarti Nabi Muhammad bisa juga dong dituankan gitu loh. Maksudnya itu kenapa Anda hanya menemukan Yesus? Jadi ini adalah cara untuk membuat orang-orang Kristen berpikir. Jadi mereka tuh harus berpikir ya, kenapa kok ada manusia dituhankan? Kalau asalnya begitu, ya berarti manusia lain juga layak dituhankan. Kalau dengan pakai logika sama, nah itu maksudnya gitu guys. Itu nggak dapat ditangkap oleh Luis gitu kan. Ini tujuannya apa? Kenapa orang ini mengasih analogi seperti itu? Nggak mungkin orang tuh ngasih analogi itu nggak ada tujuannya. Luis saja nggak paham gitu kan, apa tujuan dari orang itu menyampaikan suatu narasi atau argumentasi. Kalau mau mengangkat nabinya sebagai Tuhan, ya silakan gitu loh. Kan paham ya kan? Siapa juga orang Islam yang mau mengangkat nabi sebagai Tuhan? Kita tidak pernah mau mengangkat siapapun dia Tuhan. Mau nabi, mau manusia, Tuhan ya tetap Tuhan. Jadi nggak ada istilah kita ngangkat Tuhan tuh, nggak ada. Tuhan tuh bukan diangkat. Dia tuh ada sejak awal mula. Jadi posisi Tuhan itu bukan sesuatu yang diangkat, tapi memang itu adalah alami, natural. Nah, dia adalah yang awal dan yang akhir, yang tidak berawal dan tidak berakhir, guys. Itu otomatis dia jadi Tuhan kan? Karena nggak layak sesuatu yang punya awal dan punya akhir di Tuhan. Contoh kayak Yesus yang punya awal, yaitu dilahirkan ibunya Maria. Nabi Adam juga punya awal kan? Diciptakan oleh Tuhan awalnya. Tanpa ibu. Yesus diciptakan dengan ibu. Jadi mereka semua ini punya awal nih, baik Yesus maupun Nabi Adam. Tapi Allah itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nabi Adam mengalami kematian, meskipun nanti bangkit lagi.
Yesus juga mengalami kematian, berikutnya pergi lagi, ya. Tapi bukan kematian disalib ya, tapi nanti kematian dia. Ketika dia datang kedua kalinya, baru beberapa saat dia akan mati. Setelah itu kematian yang sebenarnya dalam perspektif Islam. Nah, tapi Allah tidak ada akhirnya. Allah itu tidak pernah akan mati-mati, guys. Karena dia akan mati. Tidur aja Allah nggak boleh, meleng aja Allah nggak boleh. Nggak masuk akal kalau Allah itu sampai mati ya, atau meleng atau tidur ya, pagi sampai mati gitu kan. Karena kalau gitu jadi berantakan lah semuanya, guys. Karena bisa bayangkan ya, orang bawa mobil aja ya, atau bawa kendaraan itu tidur atau meleng aja itu bisa jadi kecelakaan. Apalagi Tuhan yang ngatur semuanya ini. Tuhan meleng aja ya, itu tabrakan itu planet Mars sama Venus atau sebagainya. Nah, maka karena Tuhan tidak tidur ya, tidak meleng, makanya semuanya itu terjaga dengan rapi. Nah, cuma kalau ada misalnya gempa bumi, ya itu memang sudah kehendak Tuhan, memang sudah dirancang seperti itu gitu. Bukan sesuatu yang akibatkan karena Tuhan tuh tidur atau meleng. Jadi kayak peristiwa kayak gempa bumi, gunung meletus, itu bukan karena Tuhan tuh tidur, bukan. Atau misalnya ada suatu kejahatan kebidaban, Tuhan tidak ngapain itu bukan berarti Tuhan tidur. Ya, Tuhan tahu itu semua, tahu, Tuhan mengasihi. Cuma itu adalah ujian. Jika orang yang mengalami itu, apakah dia tetap beriman, apakah dia orang itu bersabar gitu kan? Dan orang yang melakukan itu, apakah dia mau bertobat? Nah, itu adalah ujian dari Allah, bukan karena Allah itu tidur atau meleng, apalagi sampai mati, guys. Enggak. Kita juga nggak ngelarang-ngelarang, itu hak asasi Anda. Tapi kalau sudah membandingkan Yesus, justru Anda harusnya melarang. Ya ada asasi dalam Islam itu boleh ngangkat Tuhan dan boleh ngangkat siapapun jadi Tuhan, tidak ada. Kalau agama Anda kalau begitu ya silakan. Kalau Islam tidak boleh. Jadi soalnya Anda sebagai saudara sebangsa yang baik, kalau Anda tahu Islam bahwa haram mengangkat Tuhan ya. Kalau Anda kan memang Tuhan Anda diangkat di Konsili Nikea tahun 325 Masehi itu mengangkat Yesus Tuhan. Tapi kalau Islam tidak ada seperti itu. Jadi jangan malah Anda mengarahkan kami kepada hal sesat yang Anda lakukan, nggak boleh ya. Jadi kalau Anda mau sesat sendiri, ya sesat aja sendiri, jangan bawa kami gitu kan. Kami nggak ada seperti itu. Maksudnya orang yang membandingkan, kenapa? Untuk membuka logika Anda berpikir, kok bisa menurunkan manusia karena manusia itu begini. Kalau itu dari dasar berpikir logika Anda, seharusnya kan juga manusia lainnya juga yang punya begini begitu kan juga bisa dituhankan kalau pakai logika sama. Itu maksudnya, guys ya. Bukan untuk mau menjadikan Nabi Muhammad Tuhan, bukan. Itulah logika pikirnya. Menjadi Tuhan dan kemudian lebih layak lagi nabinya yang jadi Tuhan, ya berarti saya punya hak jawab dong untuk membela bahwa Yesuslah yang memang benar-benar layak untuk menjadi Tuhan. Bukan karena orang Kristen mengangkat dia jadi Tuhan, tapi memang dia yang adalah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Oke, kita langsung. Yesus nggak pernah mengatakan dia sebagai Tuhan, nggak pernah. Ya. Dia mengatakan bahkan ya, demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Itu segmen dari Yesus yang jelas, yang clear, bahwa Allah yang benar itu satu-satunya ya Allah ya. Sesuatu engkau lah, mereka mengenal engkau sebagai sesuatu yang benar. Berarti Yesus kan berkata sebagai aku. Berarti aku itu bukan satu-satunya Allah yang benar, ya. Karena yang benar itu sesuatu yang engkau. Itu orang di luar dari Yesus. Itulah Allah Bapa itu. Nah, dan mengenal engkau dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus itu hanya utusan yang mengutus engkau tadi, Allah yang benar satu-satunya gitu. Nah, itu pokoknya di situ jelas itu bahwa Yesus mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar gitu, nggak ada yang lain gitu kan. Bahkan Yesus perintahkan ya, hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh jiwa, raga, dan pikiran. Berarti nggak ada sisa untuk Yesus, nggak ada. Hanya kepada Dia saja kata Yesus. Ya, sementara Anda masih menyisakan untuk Yesus. Bahkan ada sebenarnya untuk Yesus, itu salah. Yesus perintahkan hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan sepenuh jiwa dan sepenuh raga. Ingat, sepenuh jiwa, sepenuh raga, nggak setengah-setengah atau nol. Lalu sepenuh raganya pada Yesus nggak, tapi kepada Dia sajalah, hanya kepada Dia sajalah kata Yesus. Aja dengar videonya. Dimanapun keduanya itu berada selalu membawa berkah. Andai kata keanehan-keanehan dari keberkahan-keberkahan ini terus memaksa kita anggap bahwa Isa itu adalah Tuhan, ini aneh. Kalau memang keberkahan itu terus dianggap menjadi Tuhan, maka ada beberapa hal tentang keistimewaan. Kita lihat keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati.
dalam sejarah Rasulullah SAW tentang pembuatan mimbar Masjid Nabawi, ini juga terdapat cerita bahwa mimbar yang akan diganti oleh mimbar yang baru yang dibuatkan oleh para sahabat, ini pelapa kurmanya menangis. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya menghidupkan benda mati kemudian menjadi hidup, akan tetapi beliau bisa bicara dengan benda yang mati. Dan benda ini diberi tawaran oleh Rasulullah. Ketika itu mimbar yang lama ini menangis kepada Rasulullah SAW sebagaimana anak kecil, akhirnya diberikan tawaran, kamu ingin di surga atau ingin hidup kembali dan tumbuh kembali. Akhirnya pelapa kurma ini memilih untuk di surga. Ini salah satu kesamaan antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah, yaitu sama-sama yang satu bisa menghidupkan yang mati, yang satunya bisa bicara dengan benda mati. Kalau memang keistimewaan ini memaksa seseorang untuk dijadikan Tuhan, maka yang berhak untuk dipertuhankan di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata, kenapa? Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat-mukjizat, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, dia mengatakan kenapa nabinya layak menjadi Tuhan, karena mimbar raja yang adalah benda mati itu bahkan sampai bisa menangis. Tapi sebenarnya saya agak bingung dalam bagian ini. Entah saya yang salah atau Bapak ini sendiri yang sebenarnya salah dalam menjelaskan kitabnya. Karena begini, setelah saya mengalami, saya kepo ya, menelusuri apakah benar kejadian ini ada. Ternyata memang kalau tertulis di dalam hadis itu kejadiannya memang ada. Tetapi bukan mimbar yang menangis seperti yang dikatakan oleh Bapak ini. Tapi ternyata yang menangis adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma tersebut menangis ketika dia rindu kepada nabinya Bapak ini. Katanya, bagaimana ada kisah rintihan rindu pohon kurma pada nabi. Dan inilah sebenarnya yang ada di dalam kitab tersebut atau hadis, yang mana ada pohon kurma itu menangis, dan kemudian nabinya datang untuk menghibur pohon ini. Dia turun dari mimbar dan ketemu dengan pohon ini, dan nabi tersebut mengatakan demikian, maukah kamu aku pindahkan ke kebun kurma semula sehingga bisa berbuah dan memberikan makanan bagi orang-orang yang beriman, atau aku pindahkan ke surga, setiap akarmu meminum air dari minuman surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu. Dan ternyata pohon kurma tersebut memilih pilihan kedua. Kemudian Nabi bersabda, gini ya. Mengenai dari yang sampaikan tadi, saya juga nggak tahu juga. Maksudnya gini loh, kita kan sebagai orang yang punya kepastian ilmu ya, referensi. Nah itu saya memang buat konten ini sebelum saya mencari tahu lebih dahulu. Nah, yang penting gini ya, poinnya yang mau saya sampaikan adalah kalau yang disampaikan ya memang benar ada. Kita tahu memang ada yang hadis yang seperti ini ada. Tapi yang Bapak tadi saya nggak sempat telusuri guys, karena memang keterbatasan waktu kan. Nah, bagi saya juga itu nggak terlalu penting. Anda bisa cari sendiri ya di Google gitu kan. Yang penting poinnya adalah yang mau saya sampaikan adalah bukan itunya, tapi ingat ya. Ketika dia ingat semua di dunia ini adalah ciptaan Allah ya. Semua dunia ini adalah ciptaan Allah. Apapun itu Allah ciptakan. Jadi Allah tuh punya kuasa untuk membuat sesuatu itu sesuai kehendak dia. Misalnya kayak contoh kayak tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular. Itu kan tongkat itu pertamanya adalah benda mati. Tongkat Nabi Musa itu kan benda mati guys ya. Tongkat gitu loh dari kayu. Tiba-tiba berubah jadi makhluk hidup yang berupa ular dan memakan ular-ular lainnya. Bahkan Firaun itu karena dia diajarin sihir sama dua orang malaikat yang diutus untuk menguji manusia ya. Itu sihir itu haram guys ya. Jadi dua orang malaikat turun untuk menguji manusia. Dia menyampaikan bahwa kami inilah ujian bagi kalian. Jadi seharusnya meskipun kami ajarkan sihir, ini seharusnya nggak boleh dipelajari. Jadi ini ujian apakah mempelajari atau tidak. Rupanya ada orang-orang yang mempelajari. Orang ini adalah tentu yang nggak tahan sama ujian itu gitu. Mereka melanggar ujian itu. Akhirnya mereka mempraktikkan sihir, maka itu adalah Firaun dan mereka bisa mengubah tali jadi ular. Tali yang benda mati, tali benda mati jadi malah hidup namanya ular. Nah, tapi itu sihir ya. Tapi kalau Nabi Musa itu adalah tongkat dari ular itu adalah mukjizat. Kemampuan yang Allah berikan. Nah, ini bukan hanya Yesus saja yang bisa kayak menghidupkan orang mati, tapi Musa juga punya kemampuan untuk menghidupkan ya tongkat yang mati itu kan mati itu udah mati, berubah jadi ular. Nggak usah ngomongin Muhammad lagi ya. Nah,
Tapi di Muhammad ya, kisah tentang mimbar tadi saya belum nggak sempat nyari gitu karena bisa gue sendiri ada apa tidak gitu kan. Kalau ada nanti bisa sampaikan di bawah kolom komentar. Tapi yang tadi ya itu guys ya poinnya gini. Ini sama kayak Yesus yang menerima mujizat dari Allah. Ingat ya, Yesus nggak punya kemampuan itu. Yesus berkata gini, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Yesus nggak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, nggak dapat dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Semua itu karena Allah yang berikan, Allah yang memberikan, gitu. Jadi karena aku diberikan oleh Dia yang ngutus aku, gitu kan. Dimana itu kira-kira kalimatnya gitu kan, bahwa dia itu tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, sama kayak nabi-nabi juga gitu. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mereka mendapatkan kemampuan mujizat dari Tuhannya, itu Allah atau Allah guys. Nah, jadi kita bacakannya kita pohon kurma ini ya, bahwa pohon kurma itu ya dia itu menangis karena itu sama Nabi gitu. Nah, jadi guys ini ya ini yang tadi itu yang mimbar tuh kayak saya pernah dengar kisahnya gitu kan, cuma saya nggak sempat googling ya. Kalau saya salah itu ada di mana Nabi itu ada batang saya nggak tahu itu pohon kurma mimbar atau apa gitu kan, menangis memang menangis ya kan, dan seperti yang kita kata Bapak tadi kayak kalau salah ada tuh guys, cuman Luis ini kurang jeli mencarinya gitu kan, karena mungkin cuma atau mungkin saya salah juga kan, tapi yang penting poinnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu dikasih kemampuan ya. Ingat ya, semua nabi itu intinya itu adalah poinnya dikasih kemampuan itu bisa dikasih, bukan dari dirinya sendiri, karena Yesus berkata aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti kan dikasih dia kemampuan itu, dikasih dari Tuhannya. Nah, semua nabi begitu, masih Muhammad. Kalau Yesus begitu, Nabi Muhammad itu bisa membuat pohon kurma tuh bicara kepada dia gitu. Yang seharusnya kan orang biasa nggak bisa. Coba Anda punya kemampuan nggak untuk bikin pohon kurma ngomong Anda? Kan nggak ada. Orang yang bisa bicara dengan hewan kayak Nabi Sulaiman gitu kan, atau yang Nabi Musa buat ular di tongkat gitu kan. Nah, nggak semua orang bisa gitu, cuma para nabi saja. Nah, ini poinnya di situ gitu loh. Itu yang jadi Lucy nggak ngerti poin utamanya itu apa sebenarnya, bukan kisah. Jadi kisah itu semuanya punya benang merah, yaitu bahwa mereka ini semuanya ada dikasih mujizat oleh Tuhan ya, dikasih loh, bukan dari kemampuan mereka sendiri gitu. Itu poin di situ guys, itu yang penting yang harus dipahami sebenarnya. Udah hafal insya Allah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi bersabda kembali, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau tidak aku tenangkan dia akan terus merintih sampai hari kiamat karena kerinduannya kepada Nabi tersebut. Nah, dari sini kita melihat bagaimana Nabi memberikan kepada pohon ini surga. Kemudian, tapi nggak tahu dalam kisah ini beneran pohon kurmanya itu di surga atau masih di situ, karena dikatakan kan menghibur, karena kalau nggak dihibur nanti dia nangis sampai hari kiamat kan kayak gitu. Tapi yang saya bingung sih sebenarnya, emangnya di surga masih ada makan dan minum? Maksudnya kan ini pohon dikasih surga, kemudian makan kurma bagi penghuni surga kan. Tapi saya makanya sebagai Islam ya, gini saya terangkan ya, di dunia ini apa nikmat dunia ini, coba yang bikin nikmat dunia ini apa? Saya tanya sama Luis coba ya kan? Nikmat, kita ngomong soal nikmat loh. Nikmat itu yang halal ya, bukan haram ya. Nikmat di dunia itulah termasuk makan dan minum, berhubungan intim tapi dengan istri kita. Apalagi yang enak, main game, minuman keras, itu nikmat semuanya kan. Nah, itu yang bikin Anda tuh ingin hidup dunia lebih lama. Nikmat itu. Coba Anda bayangkan dunia tuh tidak ada makanan dan minum. Coba Anda bayangkan dunia nggak ada makanan dan minum. Jadi dunia ini Anda duduk gini aja, nggak ada kayak saya nih. Walaupun minum air putih bagi saya enak. Apalagi kalau bikin kopi atau teh kan. Itu bikin kita tuh di dunia itu menyenangkan. Makanya setiap saya minum ya, kalau bisa minum dalam minum kopi, teh, susu ya. Minum Coca-Cola atau minum soda atau jus, tapi pokoknya semua minuman saya suka kecuali minum keras ya, yang haram saya nggak suka. Nah, itu konteksnya adalah itu bikin kita tuh senang di dunia, yang bikin senang kita itu. Jadi ketika saya ada minum kopi, saya senang sekali karena minum gitu kan, atau saya makan enak, senang kita dibandingkan nggak makan. Makanya waktu minum itu adalah waktu yang menyenangkan. Bahkan ada orang tuh yang samping hobi makan, ada tuh orang tuh hobi makan, hobi minum, ya kan?
Ya, itu nikmat namanya. Ada lagi kayak hobi main game atau hobi yang apa lah yang nikmat. Kalau kerja, menurut saya nggak masuk hobi ya. Maksudnya tuh gini loh. Orang itu bekerja tuh kan menggunakan upah guys, menggunakan duit gitu kan, bekerja itu kan. Jadi itu nggak masuk dalam kategori hobi yang sebenarnya. Itu biasanya hobi karena terpaksa, ya kan? Katakan hobi itu terpaksa, tapi kalau makan minum tidak. Karena orang itu ya makan minum kan untuk agar hidup. Tapi orang tuh masih makan minum ya meskipun dia sudah kenyang, makan terus kan, kalau mau hobi makan minum terus meskipun udah kembung gitu kan. Nah, kalau kerja ya itu memang dia kadang butuh duit. Karena nggak ada orang tuh yang nggak butuh duit, nggak butuh makan. Tapi kalau orang yang hobi makan itu memang bukan lagi kebutuhannya, tapi memang sudah hawa nafsu gitu kan. Nah, jadi nikmat-nikmat dunia semua ya itu bikin indahnya dunia, ya kan. Nah, makanya ada sebutan harta, tahta, wanita, itu yang menyenangkan dunia ini. Yang bikin orang silau itu adalah harta. Makanya kekayaan itu diberikan juga di surga. Apalagi nikmat dunia yang lain, tahta, pangkat, jabatan, di surga diberikan juga nanti. Maka surga itu ada di tingkatannya, gitu kan. Orang kan makin senang dihormati, orang tuh akan semakin senang dihargai. Siapa sih nggak mau dihormati dihargai gitu kan? Nggak ada orang yang nggak mau dihormati dihargai guys. Nah, cuman mungkin orang tuh malu-malu aja untuk mengakuinya gitu kan. Yang penting kita nggak sombong itu aja. Kita bukan meminta pengakuan, bukan meminta penghargaan, tapi memang minta penghormatan. Tapi memang kita tuh pengen dihormati gitu. Nah, tanpa perlu kita meminta gitu kan. Karena nggak ada salah dengan itu. Yang salah itu lah kalau kita sombong atau kita memaksa orang tuh melakukan itu pada kita. Tapi kalau jadi alamnya kan itu sangat menyenangkan gitu. Alamiah dalam artian kita nggak maksa orang, kita memang membuat agar diri kita itu dihormati, dihargai dan segala macam guys. Nah, itu membuat dunia ini indah. Bahkan orang tuh karena keindahan dunia itu mereka tuh nggak mau mati, ya kan? Takut meninggalkan keindahan dunia itu, ya kan? Bahkan mereka rela korupsi, rela merampok, rela apalagi melakukan segala hal demi mendapatkan itu semua, harta wanita. Nah, itu namanya kenikmatan dunia. Nah, kalau dunia tidak ada hal kenikmatan itu, apalah dunia ini? Contoh, ada sama kayak Anda tuh kayak di penjara. Coba Anda bayangkan Anda berada di dalam penjara tuh kasih makan gak enak, ya kan? Jadi ada tiap waktu makan tuh, aduh apa sih makanannya nih, enak banget gitu kan, kasih minum gak enak. Lalu di penjara tuh Anda nggak bisa berhubungan dengan istri Anda misalnya, nggak bisa juga Anda tuh apalagi yang enak lagi main game di penjara kan. Pokoknya Anda tuh di penjara tuh ya menong aja gitu, duduk gitu aja. Nunggu sampai keluar penjara yang bertahun-tahun misalnya atau bulan-bulan. Nah itu kan gak enak guys. Anda bayangkan dunia seperti itu, seperti penjara, gak enak banget. Makanya Anda mau hidup di dunia mana? Yang kayak penjara atau yang kayak yang sekarang ini? Anda bisa makan minum dengan apa saja yang enak-enak yang Anda suka. Anda bisa sepuasnya bersenggama dengan isi Anda bisa main game sepuasnya, Anda bisa melakukan apa yang Anda suka asal tidak melanggar syariat gitu kan. Nah itu bikin indah dunia. Nah keindahan dunia nih ya akan diganti Allah nanti di surga. Karena kalau surga tidak indah, orang ngapain masuk surga? Ingat loh guys ya, kita pindah ke sesuatu yang lebih baik, itu yang kita mau pindah. Kalau nggak lebih baik, ngapain kita pindah? Contoh, rumah saya yang ini kecil misalnya. Rumah saya kecil, habis itu ya nggak ada perabotannya, kosong lah gitu guys, melompong kosong gitu ya kan. Lalu saya tawari, kamu nggak pindah ke rumah yang baru? Ini dibangun nih baru nih, belum ada yang tempati sebenarnya. Rumahnya besar, gedong, 2 tingkat, dalamnya mewah, perabotannya lux, ada kolam renang, ada mobil, ada pangkat game, ada sofa, pokoknya mewah lah. Saya mau nggak? Saya mau. Tapi coba ada orang sana, rumah kita udah mewah nih, udah ada mobil apa semua, kolam renang, lux semuanya kan. Jadi ada orang aja pindah yuk ke rumah gubuk. Rumah tuh ada mobil yang nggak ada mobil, lantai di tanah aja kan, dindingnya pun kadang-kadang itu lubang, kadang-kadang masuk ular, kadang-kadang masuk tikus, atapnya itu kadang-kadang bocor. Mau nggak ada pindah? Nggak mau. Ngapain pindah ke suatu tempat yang nggak lebih baik dari tempat sebelumnya? Nah, sama kayak surga. Surga itu harusnya adalah tempat yang lebih baik daripada dunia. Sehingga kalau Anda mendapatkan kenikmatan di dunia, Anda akan mendapatkan kenikmatan lebih di surga. Itu logikanya. Kalau surga tidak ada kenikmatan seperti dunia, ngapain kita ke surga? Paham nggak? Saya kalau bisa milih saya di dunia aja terus. Ngapain saya ke surga? Bahkan meskipun di surga tuh kenikmatan juga kan ya, misalnya kayak merasakan sakit, merasakan capek, merasakan ngantuk surga kan, nah itu kan kenikmatan juga. Nikmat di dunia ini adalah ketika Anda tidak merasa capek. Karena ketika Anda capek, Anda tidak bisa lagi main game. Kayak saya nih, saya hobi main game nih. Kalau saya capek, saya nggak bisa lagi main game. Atau kalau misalnya di dunia ini adalah ada namanya kenyang, ada namanya ya kayak gitulah kan kita lagi makannya, kenyang malah mau lagi makan gitu.
atau dunia ini ada namanya ya hal-hal yang gak enak lah. Lalu di surga hilangkan itu semua kan, karena surga itu lebih baik pada dunia. Kalau nggak, ngapain kita di surga? Kalau di surga masih merasa lapar, ngapain di surga? Sama aja di dunia kalau gitu kan. Kalau di surga ada rasa kenyang, kenapa kita di surga? Sama aja di dunia gitu kan. Masa tuh hal-hal kalau di surga ada sakit, ngapain kita surga? Di dunia juga sama gitu kan. Nah intinya adalah di surga tuh tentu harusnya lebih baik pada di dunia. Itu juga kan orang tuh mau ke surga. Bahkan bukan cuma mau, tapi berlomba untuk surga gitu guys. Karena tempat itu lebih baik daripada tempat sebelumnya, itu dunia. Makanya juga orang tuh kenapa orang tuh berlomba untuk punya rumah lebih bagus dari rumah sebelumnya dengan kerja keras segala macam, karena dia dapatnya lebih nanti daripada sebelumnya. Jadi ketika orang tuh mendapatkan lebih, dia akan lebih semangat untuk mengejarnya gitu guys. Dibandingkan gini, dia bekerja janjikan kamu kalau kerja rajin ya, kamu nanti dapat rumah yang kamu akan tinggal di rumah, kamu akan pindah dari rumah kamu, rumah baru yang sama kayak rumah kamu. Orang mana semangat? Kalau gitu ngapain kerja rajin? Toh rumahnya sama gitu kan. Tapi ketika dia jadi lebih baik kan, kamu kerja rajin ya, lebih baik nanti kamu akan dipindahkan ke rumah yang lebih besar, yang lebih mewah gitu kan. Orang kan semangat kan, oh berarti lebih bagus nih, nah, gitu guys. Jadi itulah surga, makanya belajar ya. Kalau surga nggak ada makan minum ya, sedangkan itulah satu kenikmatan dunia, ngapain surga? Bagus ini saya lagi kan, bagus ini kita lagi bisa makan minum enak, bisa makan rendang, makan sate, makan mie pangsit segala macam gitu guys. Nah ini logika tuh harus dipakai lah gitu kan. Surga adalah tempat yang lebih baik pada dunia, sehingga semua kenikmatan dunia itu soalnya ada juga ada di surga, bahkan dalam tingkatan yang jauh lebih baik guys. Nggak tahu ya, itu urusan Anda. Yang saya mau di surga tuh kita makan minum bukan untuk agar berhidup, enggak, tapi makan minum itu betul-betul kayak Anda nggak lagi lapar tapi Anda makan gitu, betul-betul merasakan rasanya guys, itu ya kan, nikmatnya. Dan nanti akan tidak merasa kenyang, sehingga Anda bisa makan sebanyak yang mau. Kalau dunia kan ketika Anda sudah kenyang kan ingin lagi makan dulu, untuk makannya malas itu kan, kenyang gitu kan. Tapi surga tidak. Jadi kita tuh memang bebas unlimited merasakan kenikmatan itu. Ya kita masih pengen nambah lagi, tambah terus tambah merasa kenyang gitu guys. Jadi situ adalah poinnya, bukan ke dunia. Dia butuh makan, sana kita nggak butuh makan. Ya kita ingin makan, beda kan ya. Orang butuh makan sama ingin makan beda. Di dunia tuh kita butuh makan. Di surga tuh kita ingin makan. Gitu. Di dunia juga ada butuh lagi makan, tapi surga tuh hanya ada kata ingin makan saja, nggak ada kata-kata butuh makan gitu guys. Itulah logikanya. mau tekankan adalah sepertinya kisah ini keliru Bapak ini jelaskan sepertinya, tapi silakan teman-teman sendiri yang memiliki hak untuk menjelaskannya. Saya jadi berpikir kalau kisah ini aja bisa salah ya, misalnya bukan kisahnya yang salah, Bapak ini menjelaskannya salah mengenai kisah ini. Jadi apakah dia bisa menjaga keotentikan dari kisah yang ada dalam hadis tersebut dengan cara menghafal? Saya rasa bisa salah juga gitu kan. Gini guys ya, yang dihafal itu adalah diutamakan Quran ya, bukan hadis. Hadis itu jadi gini loh. Anda yang poin utama Islam itu adalah baca Quran. Karena gini, hadis itu ada tingkatannya ya. Hadis itu kan adalah sejarah tentang apa yang terjadi pada zaman Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, itu hadis ya, bukan firman Tuhan sepenuhnya seperti Quran. Jadi nama sejarah itu karena berasal dari banyak perawi yang melihat Nabi melakukan ini itu, dan lagi diceritakan pada orang lain, maka itu ada tingkatannya. Dicek ya, dicek apakah ini tingkatannya mutawatir, apakah sahih, apakah lemah, apakah palsu atau doif gitu. Nah, makanya kenapa hadis itu nggak seperti Quran, yang Quran itu wajib dihafal. Itu kalau ada hafal hadis juga, alhamdulillah baik, tapi yang diutamakan Quran dulu gitu. Itu perlu dipahami ya. Tapi inilah yang saya bilang, bahwa cerita, kisah itu keotentikannya akan bisa tetap utuh ketika dituliskan, bukan dihafal. Kisah tersebut ada di dalam hadis ya. Jadi Lilis nggak paham ya, Islam itu bukan hanya menghafal aja, tapi juga menulis. Ketika Nabi itu menyampaikan firman Tuhan, ya, firman Allah, itu sahabat itu menghafal dan menulis. Mereka menghafalnya dalam kepala mereka dan menulisnya kan di lembaran-lembaran pelepah kurma, lembar-lembaran kulit binatang. Mereka tulis juga gitu, biar mereka nggak lupa. Nah, jadi mereka tuh hafalan itu diulang dan catatan itu disimpan. Nah, makanya ketika ada zaman Utsman yang kalau salah ya, itu bagaimana Quran itu disatukan. Nah, makanya semuanya dikumpulkan ya. Para sahabat ya, yang hafal Quran itu ya,
dan mereka juga punya catatan-catatan ya, lembar-lembaran yang mereka tulis pada pelepah kurma, binatang, tentang Al-Quran, itu mereka dikumpulkan untuk dicek hafalannya masing-masing dan dicek catatannya. Lalu akhirnya untuk ngecek jangan-jangan orang ini ada sedikit salah dengar gitu kan, karena tiap orang kan beda penangkapannya. Ada pernah nggak nengok orang permainan misalnya kayak rantai berita, rantai pesan. Jadi misalnya kayak saya dibisikin oleh orang di samping saya ya, misalnya ini. Nanti saya bisikin lagi ke orang sebelah saya, bisikin lagi orang sebelah saya, bisikin lagi ke orang sebelahnya, sampai 5 atau 7 orang gitu. Lalu dicek, nanti diumumkan orang terakhir tuh ya, orang terakhir tuh apa yang dipesan yang disampaikan oleh orang sebelahnya, karena orang sebelahnya kan sampaikan lagi dari orang sebelahnya. Jadi budi cocokkan dengan orang yang ngasih pesan pertama, cocok apa tidak. Nah faktanya itu banyak yang terjadi, pesannya nggak sama persis gitu. Ada perbedaan sedikit atau banyak gitu guys ya. Nah itu bukti bahwa perlu pencocokan ulang gitu. Maka semua sahabat ini dikumpulkan dan untuk disetor hafalannya plus catatannya untuk menentukan mana ada miss yang saya dengar. Nah setelah itu mereka akan digodok gitu kan, dalam artian untuk menyusun satu mushaf ya yang kita sepakati bersama, karena masing-masing kan mendengar dengan diri masing-masing, mencatat dengan diri masing-masing. Contoh kayak wartawan itu ketika bayangkan seperti ini misalnya, ada semua wartawan yang kumpul di satu area di mana situ tuh adalah kayak press conference dari seseorang, misalnya dia menyampaikan tentang ini, lalu karena kan wartawan kan nyari berita, reporter nyari berita, lalu mereka berkumpul situ, lalu mereka menghafal dan mereka mencatat kan. Anggaplah waktu itu belum ada tape recorder untuk merekam, itu nggak ada, yang ada hanya tulisan tangan, lalu mereka menulis tangan dan mereka menghafal apa yang kira-kira orang ucapkan. Nah biasanya kan tiap-tiap media itu kan pakai wartawan mereka sendiri, jadi tiap wartawan itu pisah, lalu di media masing-masing menuliskan berita. Nah ada yang sama media itu tulisan beritanya yang beda. Nah itu tergantung dari wartawannya mendengar apa tadi gitu ketika ada press conference itu gitu kan. Nah tapi kalau penyatuan Quran itu ya, maksudnya mushaf itu adalah gini metodenya. Ini karena semua wartawan reporter tadi dikumpulkan, wartawan tadi semuanya itu ya dari media mana saja itu dikumpulkan. Nah, lalu dites satu-satu. Tadi kalian mendengarkan apa dari yang ngasih wawancara, lalu catatan kalian mana. Nah itu mereka dikumpulkan sehingga disamakan persepsinya. Kayak tadi kamu dengar apa? Jadinya saya dengar. Oh ya tadi bisa gini kan? Tadi kamu bilang itu ya? Oh ya kayaknya yang kamu bilang itu yang dibilangkan bapak itu misalnya kan, orang yang tadi ke press conference. Saya mungkin kayak salah dengar, bukan yang kayak saya tapi kayak kamu. Itu kan bisa jadi gitu. Jadi mencari kesepakatan sehingga akhirnya sepakatlah mereka semua bahwa sebenarnya ini yang Nabi omongkan dan ini catatan yang benar. Yang maksud itu yang paling benar gitu. Nah, itu gunanya. Makanya ada dasar itu ya, karena hasil kesepakatan semuanya di para sahabat yang menghafal dan menuliskan, akhirnya dibuatlah satu kesatuan mushaf Quran. Nah, untuk mencegah hal-hal yang menghilangkan mencederai persatuan misalnya, karena nanti kalau tidak dibuat seperti itu guys, nanti kayak media-media itu kan beda-beda beritanya ya. Ada bayangkan ya, semua wartawan, semua media yang meliput peristiwa sama itu bisa beda-beda tuh tulisannya kan, karena mereka punya pernyataan berbeda. Mungkin ini dengarnya begini, ini dengarnya begini, persepsinya begini gitu ya, maka disamakan gitu. Sehingga tidak ada nanti media A nulis ini, media B beda lagi, makanya sama semua sosial media gitu. Makanya itu tujuan pembuatan mushaf Quran itu, agar Quran itu sama semuanya gitu guys, seragam gitu kan. Jadi dicari apa sih yang sebenarnya yang Nabi ucapkan itu. Jadi dari banyak sahabat itu akhirnya diketahui lah bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya ngomongnya ini loh gitu, dan yang catatan teman-teman sebenarnya ini loh gitu loh. Nah itu gunanya. Jadi metodenya seperti itu guys. Jadi bukan seperti Luis katakan cuma dihafal, bukan gitu ya kan. Nah sedangkan kayak Pancasila ya, ada Pancasila itu ya, saya hafal Pancasila walaupun saya tidak pernah menuliskan Pancasila ya. Saya nggak pernah menuliskan Pancasila, artinya itu saya nggak pernah menyimpan teks Pancasila, saya nggak pernah menulis Pancasila langsung simpan, nggak pernah. Saya hafal Pancasila, saya hafal. Jadi kalau orang hafal tuh bahkan nggak butuh teks guys ya, ingat, orang hafal nggak butuh teks. Nah Bapak tadi mungkin bisa jadi kalau dikatakan Luis nggak ketemu ya, menemukan apa yang Bapak sampaikan ya, bukan berarti itu nggak ada. Mungkin Luis yang kurang jeli, atau misalnya apa itu nggak ada.
berarti bapak dia nggak hafal. Kalau dia hafal nggak mungkin jadi seperti itu gitu loh. Nah, kayak saya nggak hafal kan, ya saya duga-duga juga gitu. Jadi kalau saya betul-betul hafal, nah jadi guys harus ingat poinnya. Jadi nggak ada salah dengan menghafal, nggak ada salah gitu. Bahkan orang menghafalnya sebenarnya sudah cukup, ya. Menghafal aja sudah cukup. Bisa kayak saya hafal Pancasila, atau saya hafal berapa ayat Quran, saya hafal surat-surat pendek misalnya, ya kan, atau surat-surat panjang sedikit. Nah itu saya hafal ya, itu saya nggak perlu catatannya. Jadi saya bisa baca tanpa perlu lihat teksnya gitu. Itu loh guys. Paham ya? Bahkan saya bisa nuliskan kembali. Nah, jadi poinnya adalah hafalan itu bagus daripada anak ngapal. Kalau anak ngapal, saya udah sering buat video tentang pentingnya menghafal. Ya, kenapa menghafal dulu sering buat. Ya, hafalan itu penting loh guys ya, karena itu kuncinya di situ. Ya, baru memahami. Kalau Anda memahami aja itu susah. Kalau nggak menghafal. Jadi dengan hafal Anda akan lebih gampang memahami. Dan itu saya sudah sering sampaikan di video saya. Kenapa bisa begitu gitu kan? Bukhari nomor 2095 disebutkan dalam Riyadh As-Salihin karya Imam Nawawi pada hadis nomor 1831. Silakan teman-teman nanti cek sendiri ke dalam hadisnya. Tapi yang saya mau tekankan bahwa ternyata apa yang disampaikan Bapak ini tidak sesuai ya. Artinya harusnya pohon yang menangis. Yang kedua, kalau saya memilih hak jawab, saya akan bilang begini, bahwa mujizat dari Yesus itu lebih luar biasa ketimbang hanya menenangkan pohon yang menangis. Guys ya, namanya mujizat atau mujizat, ya kan? Contoh misalnya kayak kelebihan dari nabi-nabi. Itu Nabi Sulaiman lebih tinggi Allah kasih derajat dibandingkan kayak nabi apa ya? Ya kayak Nabi Yahya lah, ya kan? Dan itu Nabi Sulaiman adalah punya kerjaan besar, dia orang yang kaya raya gitu kan, lebih tinggi derajatnya Allah angkat dibandingkan dengan kayak Nabi lain, kayak Nabi Yahya misalnya. Atau Nabi Muhammad, ya lebih besar Allah kasih kelebihan dibandingkan Nabi Yesus. Di mana? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dikasih Allah itu jabatan pemimpin gitu kan, jadi khalifah. Yesus tidak. Bahkan Yesus itu adalah posisinya adalah termasuk nabi yang gagal dalam menyampaikan syariat di Israel karena hampir nggak ada pengikutnya kan, hanya sedikit pengikutnya gitu. Maka dia keburu dalam persecution itu makanya mati salib. Ini Muhammad tidak dikasih Allah kelebihan, banyak pengikut, jadi pemimpin yang besar ya kan, punya kekuasaan yang luas, apalagi bisa menegakkan syariatnya ya kan, karena menegakkan syariat itu tugas kekuasaan. Ya, nggak ada kuasa tuh nggak bisa. Ya kan, contoh kayak presiden kita sekarang nih, dia mau bikin kebijakan tuh enteng kalau dia punya kekuasaan, dia suka-suka dia mau bikin jalan tol, mau bikin bandara, pelabuhan, mau protes kan bisa apa kita? Banyak pakar ekonomi semua protes kan, kenapa bangun jalan tol, kenapa bangun ini semua gitu kan, kenapa ibu kota baru, tapi nama punya kekuasaan dia ya dia yang tinggal jalankan kekuasaan dia, kita hanya bisa cop-cop saja, hanya bisa kritik gitu. Nah, sama kayak Nabi juga gitu. Nabi Muhammad tuh kenapa bisa menegakkan syariat Islam ya? Menegakkan syariat Islam karena dia punya kuasa. Nah, itulah kelebihan yang Allah kasih keutamaan dibandingkan Yesus gitu. Nah, jadi tiap Nabi itu punya kelebihan kekurangan masing-masing gitu. Nah, mujizat juga termasuk kemampuan itu, mujizat. Ya. Kalau dalam hal misalnya dalam belah lautan, Yesus kalah dari Nabi Musa. Nabi Musa tuh bisa belah lautan, Yesus nggak bisa. Tapi dalam hal hidupkan orang mati, nggak bisa lebih daripada Firaun, karena Firaun nggak bisa hidup orang mati. Tapi Firaun bisa menghidupkan tongkat yang mati jadi ular, ya kan? Nah, persamaannya dengan Yesus adalah Yesus bisa buat burung dari tanah liat. Musa juga sama, bedanya dia buat ular dari tongkat. Jadi guys, sebenarnya guys yang namanya mukjizat itu ya, ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Kayak mujizat Nabi Ibrahim, dia dibakar api yang panas itu dia nggak terbakar. Nabi Ibrahim tuh dibakar sama api yang panas, sangat panas itu terbakar. Tapi Yesus jangan dibakar api yang sangat besar. Di salibnya dia mati gitu kan. Nah, itu peristiwa orang Kristen ya. Nah, itu adalah lebih hebat Nabi seharusnya lebih Nabi Musa, Nabi Ibrahim gitu kan. Atau kayak misalnya bahkan kayak Jonah ya, Nabi Yunus itu ya, dimakan ikan paus dan hidup. Coba Yesus bisa nggak dimakan ikan masih hidup? Nggak bisa. Dia kan dimakan ikan lagi. Di salibnya dia mati gitu guys. Nah, jadi poinnya adalah
Ada kelebihan nabi itu masing-masing. Ada yang mukjizatnya lebih hebat pada yang lain, tapi ternyata semua itu namanya mukjizat. Jadi poinnya gini loh. Kalau mukjizat itu ada dijadikan seorang Tuhan, makanya yang nabi-nabi yang punya mukjizat lain juga sebenarnya Tuhan juga itu loh. Bukan pada seberapa hebat mukjizatnya, enggak. Karena mukjizat itu masing-masing tuh dan keutamaan nabi-nabi itu beda-beda. Ada yang nabi itu dikasih mukjizat yang ini, yang itu, yang dikasih yang pangkat yang ini, yang itu gitu. Jadi ini adalah sama gini. Misalnya kita kasih termin misalnya gini. Misalnya yang punya wewenang penuh adalah pemilik perusahaan. Nah, cuman kita diwakilkan. Kita mewakili pemilik perusahaan. Jadi misalnya saya dikasih surat kuasa, dikasih ya. Mujizat itu kan dari Tuhan, bukan milik nabi. Ya, Tuhan ngasih kemampuan pada nabi untuk melakukan mujizat. Ya, ingat ya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Berarti itu mujizat itu bukan dari diri sendiri, tapi dari pemberian Tuhan ya. Nah, ini sama kayak misalnya saya mewakili dari kepentingan pemilik perusahaan. Saya diberi kuasa kalau gitu kan, diberi kuasa untuk mewakili dia. Nah, ketika saya datang ke tempat itu, mereka nih tahu. Ketika saya kuasa, oh ternyata orang ini bukan dia pemilik perusahaan, dia hanya orang yang diberi kuasa oleh perusahaan. Orang tahu langsung dengan kuasa saya, gitu guys. Nah, ini kalau itu patokannya, ya kalau patokan Anda adalah kuasa seperti itu, berarti saya bisa juga dong diberi perusahaan. Kan tidak. Sama kayak mereka ini, mereka hanya dikasih mukjizat, bukan berarti mereka itu adalah Tuhan itu guys. Karena kalau gitu orang semua yang kalau itu yang bagi Anda kuasa itu ya, meskipun itu adalah kuasa yang didapat dari surat kuasa ya, adalah yang dalil adalah orang itu adalah pemilik perusahaan, ya kuasa itu walaupun termasuk kuasanya hanya dikasih surat kuasa, tapi kita berkuasa deh kan, hanya dapat surat kuasa. Ada dalil mengatakan bahwa orang itu adalah pemilik perusahaan, maka semua orang yang bukan hanya dia aja dong yang dapat kuasa dari pemilik perusahaan, tapi juga yang lain yang semuanya dapat kuasa dari pemilik perusahaan juga harusnya pemilik perusahaan juga gitu. Ini kan absurd guys. Jadi seharusnya semua yang menerima mukjizat, yang punya mukjizat itu bukan Tuhan. Jangan Anda jadikan satu orang itu yang di Tuhan karena dia punya mukjizat, padahal orang lain juga banyak yang punya mukjizat, nabi-nabi lain. Itu logikanya guys. Anda harus paham hal itu gitu kan. Jangan melakukan diskriminatif gitu. Dan kelebihannya itu masing-masing punya kelebihan. Yesus nggak bisa tuh belah lautan, nggak bisa Yesus. Yesus nggak bisa juga dia masih hidup di bakar api, nggak bisa dia, ya kan? Sebaliknya juga begitu. Nabi Musa juga nggak bisa tuh gitu kalau mati nggak bisa. Tapi Yesus juga nggak bisa buat benda mati jadi hidup, tongkat hidup jadi ular, nggak bisa juga Yesus itu. Jadi masing-masing ini beda ya mujizatnya. Nangis atau ketimbang dengan membuat pohon tersebut menangis atau membuat mimbar menangis. Jadi meskipun ada yang Anda nilai itu lebih luar biasa ya, bukan berarti dia Tuhan gitu. Meskipun dia mujizatnya lebih gitu. Karena gini guys ya. Kan sama-sama mujizat itu apa sih? Itu suatu kemampuan yang diberikan Tuhan. Bukan Tuhan tuh punya mujizat, bukan. Tuhan tuh bukan punya mujizat. Tuhan itu punya kemahakuasaan. Dia bisa memberikan mujizat kepada siapa saja yang dikehendaki. Tuhan itu tidak bermujizat, ya. Tuhan itu adalah melakukan apapun semua dia. Ini bukan lagi pada taraf mujizat, paham ya? Tuhan itu hanya berkata jadilah dia. Jadilah terang, kata dia kita kan, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Nah, jadi dia tinggal berkata jadilah. Oh Yesus tidak, ya. Yesus tidak berkata jadilah, karena dia nggak bisa membuat ibunya sendiri, nggak bisa dia nggak bisa membuat makanan sendiri, nggak bisa, dia nggak bisa membesarkan diri sendiri, nggak bisa, ya kan? Nah, cuman ada mujizat dia tertentu yang dia bisa gitu karena pemberian Tuhan. Karena sekali lagi dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Itu berarti perbuatan yang dibuatnya itu adalah bukan perbuatan dia, tapi perbuatan Tuhan. Tuhan membuat dia mampu buat seperti itu guys, itu logikanya. Yes. Karena di dalam Al-Quran sendiri justru Yesus itu dia membuat sebuah burung dan kemudian burung itu dihidupkan. Yang artinya dia menciptakan burung dari bahan tanah liat. Ya, jangan lupa Musa juga menciptakan ular dari tongkat, ya kan? Nah, ini guys ya, sih nggak paham ya. Apa yang lagi Yesus juga dilakukan oleh Musa. Cuman bedanya Yesus tanah liat jadi burung, Musa tongkat jadi ular gitu loh. Jadi
Kalau gitu logika Anda, maka Musa jadi Tuhan juga dong. Tapi ada Tuhan Yesus. Logika itu yang nggak bisa kita terima, guys. Ada tebang pilih di sini. Ada diskriminatif ya. Karena kalau dalil menjadikan orang itu punya mukjizat ya, yang lebih luar biasa dari Tuhan, maka seharusnya bukan hanya Yesus jadi Tuhan, tapi semua pun yang punya mukjizat dia juga Tuhan harusnya. Ini luar biasa, dan bahkan tidak ada nabi-nabi lain yang bisa membuat mukjizat seperti Yesus. Dan ingatlah pula, di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Ya makanya dia nggak tahu kisah Musa. Musa bisa buat ular dari tongkat gitu kan. Nulis. Makanya baca itu kan. Anda ini kekurangan literatur Anda nih. Makanya Anda sampai nggak tahu bahwa Nabi Musa itu bisa membuat tongkat jadi ular, guys. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya. Bahkan ya kalau diadu ya, ularnya Nabi Musa dengan burungnya Yesus, kalah burung Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi Musa itu tongkatnya dari ular, memakan semua ular-ular penyihir Firaun yang kecil-kecil itu, guys. Semua ular itu ya dimakan oleh ular Nabi Musa yang besar. Burung itu makan ular. Jadi kalau dipertemukan nih Nabi Musa sama Yesus dipertemukan nih. Tongkat Nabi Musa jadi ular, jadi ular kan, ular yang besar yang memakan semua ular Firaun. Ditemukan sama burung buatan Yesus dari tanah liat. Itu dia adu, guys ya, langsung dicaplok itu sama ular itu, burung Yesus, burung dengan gua Yesus tanah liat, ya kan? Berarti Nabi Musa memenangnya. Dia membuat mukjizat yang lebih hebat, yaitu ular makan burung ya. Jadi kalau dia adu ular sama burung, yang KO adalah burung yang dibuat Musa Yesus dari tanah liat, guys. Sebenarnya dengan seizinku di dalam Al-Maidah 110. Sebenarnya kalau kita berpikir bahwa yang bisa menciptakan sesuatu itu hanya Allah kan. Nah, Yesus ini ternyata tercatat dia bisa menciptakan dari tanah liat. Jangan lupa ya, Allah itu menciptakan sesuatu dari tiada. Ya. Yesus butuh media, yaitu talian. Musa butuh media, yaitu tongkat. Jangan lupa, guys ya, Yesus tuh bukan buat burung dari tiada. Dia masih butuh talian dan butuh izin Allah. Ingat, dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Gak bisa buat apa-apa dia dari diri sendiri. Tapi Allah yang memberikan dia kekuatan untuk melakukan mukjizat itu, gitu loh. Nah, berarti yang punya kekuatan siapa? Allah. Dia hanya dipinjami, atau diberikan saja. Makanya dia cuma bisa berikan burung dari tanah liat, nggak bisa bikin yang lain gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Ya, yang perlu dipahami. Seekor burung, bahkan burungnya hidup dan terbang. Hal ini sebenarnya sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada. Kalau Anda baca baik-baik ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti ada dua oknum di situ ya. Saya pada mulanya bersama-sama dengan Bapak saya. Berarti saya bukan Bapak saya. Ada dua oknum di situ, yaitu saya dan Bapak saya. Sama seperti ini. Ada dua oknum, yaitu Yesus dengan Allah gitu. Nah, ini kan berarti nggak mungkin dong ada dua Tuhan itu kan. Berarti ada satu Tuhannya. Karena ada dua di situ, guys ya. Bersama-sama itu berarti ada lebih dari satu. Ya, namanya bersama-sama itu adalah lebih dari satu. Nah, lalu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala tidak jadi karena. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, faktanya ya. Kapan Yesus menjadikan sesuatu? Coba. Kapan? Kalau ada klaim ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, kapan? Nah kan Yesusnya dijadikan setelah ibunya ada. Yesusnya dijadikan. Coba. Bagaimana sesuatu yang dijadikan menjadikan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Sesuatu yang makanya Yesus tuh ketika menjadikan, yang nampak-nampak aja itu dia membuat burung di tanah liat. Itu dia bukan menjadikan. Kenapa? Karena dia berikan dalam artian menciptakan murni. Jadilah gitu. Seperti Tuhan yang dari tiada jadi ada. Yesus butuh media. Ya, butuh media yaitu tanah liat. Gitu, guys. Makanya ini kontradiktif dengan yang disampaikan. Makanya kita tuh nggak bisa ya. Buktinya mana kalau dia seperti ini, coba. Karena faktanya dia tidak dia tuh baru ada kemudian. Ibaratnya gini nih. Saya dilahirkan oleh ibu saya. Ya kan? Nah, bedanya saya sama Yesus adalah saya punya bapak ibu, dia nggak punya bapak. Nah, otomatis bisa nggak orang mengklaim bahwa saya menjadikan sesuatu? Saya menjadikan sesuatu? Nggak bisa, karena saya belum ada waktu itu. Yang akan menjadikan dunia, alam semestanya,
Jadikan ibu saya ya saya nggak mampu, karena saya aja ibu saya jadikan. Paham nggak logikanya? Jadi bagaimana bisa suatu itu menjadikan kalau dia tuh adanya kemudian, bukan di awal mula, gitu loh guys. Lalu dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dia sekalian terjadikan. Guys ya, coba bayangkan ya. Tanpa Yesus ya, tanpa Yesus waktu Yesus belum ada, itu semua udah jadi. Ya, diciptakan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bumi dan langit sama semesta itu ada ya. Tanpa Yesus ada loh guys. Yesus belum ada. Ingat, jadi logikanya kita harus nyambung. Ketika suatu belum ada, ya berarti dia nggak bisa menjadikan karena dia belum ada, gitu. Paham ya? Dia belum ada. Lalu dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan dia. Berarti ada dua oknum. Jadi guys gini loh guys. Makanya Anda lihat ya, ini kalau ada kalimat-kalimat seperti ini ya, terus paham ini nggak logis. Makanya Quran itu mengklaim Quran itu bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah oleh manusia. Makanya Anda akan temukan banyak ayat seperti ini yang kontradiktif ya, banyak ayat yang tidak masuk akal. Karena memang iya, itu klaim Quran ya, bukan kata saya ya. Quran itu mengklaim ya, mengatakan, menginformasikan bahwa kitab-kitabnya sudah diubah oleh manusia. Ajaran Nabi sebelumnya sudah diubah oleh manusia. Nah, itu buktinya. Ada keanehan di sini gitu loh. Ya kan? Bagaimana bisa sesuatu dijadikan oleh orang yang baru jadi di kemudian hari, baru jadi setelah ibunya jadi gitu guys. Logikanya. Memang bisa orang yang baru ada ya ketika ibunya ada ya baru dia ada itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana bisa coba? Dia aja belum ada sebelumnya gitu kan? Kayak saya nih, waktu saya belum dilahirkan saya belum ada. Bahwa bisa saya belum ada itu bersama dengan Tuhan. Saya belum ada gitu. Itu logikanya guys. Ya kan? Itu logikanya. Dan bagaimana bisa saya itu dituhankan? Padahal saya bersama-sama dengan Tuhan. Berarti apakah ada dua Tuhan? Karena kan bersama-sama dengan Tuhan, berarti ada dua oknum. Kalau saya Tuhan, berarti yang oknum sama saya itu siapa? Gitu loh. Apakah dia bukan Tuhan? Atau dia Tuhan yang sama kayak saya gitu kan? Berarti ada dua Tuhan dong. Nah, itu logikanya guys. Jadi ada logikanya adalah apakah saya Tuhan, dia nggak Tuhan? Apakah saya Tuhan, dia Tuhan juga gitu. Karena dua oknum bersama-sama. Bukan satu oknum ya, dua oknum. Itu nggak masuk akal. Makanya patukan kita Quran ya, bahwa inilah yang sesuai dengan Quran. Buktinya bahwa Quran itu benar. Bahwa buktinya kalau kita punya diubah sama manusia itu apa? Anda akan menemukan banyak hal yang kayak gini yang masuk akal, yang kontradiktif ini Anda akan temukan guys. Ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, dan memang di dalam Al-Quran sendiri katakan Yesus membuat burung dan membuatnya terbang. Jadi ini mukjizat luar biasa yang kalau kita lihat tidak pernah dibuat oleh nabi-nabi yang. Nabi Musa nggak pernah buat tokat dari ular. Dari ular nggak pernah Luis ya. Makanya Luis ini dia kekurangan referensi guys. Masa kisah Musa aja yang dia nggak tahu gitu kan. Makanya Luis. Apa lagi yang mujizat telah mujizat guys. Setelah mujizat gitu. Bukan suatu hal yang penciptaan. Mungkin ya mujizat itu bukan penciptaan, beda. Mujizat itu adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada nabi-nabinya. Bukan penciptaan, bukan sama penciptaan, nggak ada. Ya. Sedangkan nabi itu yang diciptakan ya kan dari tiada menjadi ada, nabi-nabi itu gitu loh. Sebelumnya dan sesudahnya. Karena paling mentoknya adalah membangkitkan orang yang mati, dan kemudian orang yang mati tersebut bangkit hidup walaupun pada akhirnya mati lagi. Tapi pada akhirnya mereka bangkit dari kematian. Berbeda dengan Yesus yang mana dia bangkit tidak mati lagi. Jadi inilah yang bisa saya tekankan bagaimana mujizat Yesus itu. Kita semua manusia akan mengalami kebangkitan ya. Dan kita tidak akan mati lagi. Sama kayak Yesus sama. Yang beda tuh Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah mati. Sesuatu yang mati itu bukan Tuhan. Karena Anda bayangkan ada Tuhan yang mati. Yang kan mati. Kita nggak bisa menerima logika. Yang kan mati. Tuhan tidurnya nggak bisa. Apalagi jangan Tuhan tidur. Tuhan meleng ini nggak bisa guys. Ya, ada Tuhan yang meleng. Ya. Lengah sedikit aja Anda sudah berantakan dunia ini. Kita aja ya, Anda aja bekerja nih. Kayak saya mau coba multitasking. Saya sambil trading saham, saya sambil ngurus game, saya sambil ngurus yang lain gitu kan. Nggak bisa multitasking guys, nggak bisa.
meleng dikit ini ketinggalan, meleng dikit ini ketinggalan. Nah, tapi kan nggak bisa meleng, harus fokus gitu kan. Saya pernah itu salah order saham itu ya. Nah, saya sempat mengalami ya kerugian sedikit lagi gitu kan, karena salah mencet ngorder saham. Nah itu karena saya meleng sedikit aja gitu kan. Karena waktu saya memang ada keperluan mengantar orang tua saya ke rumah sakit, sehingga saya tadi jalan ya, awal jalan tahu nggak fokus kan. Nah itu saya melakukan kesalahan. Jadi nggak bisa meleng guys gitu. Apalagi Tuhan, kalau Tuhan meleng kayak saya ya ke kita, berapa banyak dunia yang hancur coba. Apa namanya, proyek-proyek yang bertabrakan, yang semuanya terjadi yang parah-parah guys. Nah, tapi tidak terjadi ya, karena Tuhan tuh tidak mungkin tidur, logikanya mungkin meleng guys. Jangan mati tidur melengnya nggak mungkin gitu. Itu bukan mujizat yang remeh-remeh atau cuman mujizat yang ece-ece. Mujizatnya luar biasa banget, menciptakan. Ya tetaplah namanya mujizat dan mujizat ya. Apapun anda mau katakan luar biasa segala macam, tetap mujizat. Contoh juga misalnya kayak pemain bola itu walaupun dia bisa nyetak gol banyak pun tetap jadi pemain bola, bukan dia tuh pelatih ya. Misalnya Ronaldo nyetak 1000 gol ya kan, lalu siapa lagi Ronaldo nyetak 1000 gol, lalu misalnya Ibrahimovic menyetak 300 gol, tetap sama pemain bola. Ada juga striker yang menyetak gol sekali, tetap sama pemain bola, bukan jadikan mereka pelatih. Paham ya? Pelatih juga gitu. Meskipun ada pelatih yang menangnya 1000 kali, ada pelatih yang kalah 1000 kali, tetap mereka pelatih. Nggak bisa mereka jadi pemilik klub, nggak bisa gitu guys. Nah, dia harus paham itu ya. Yang punya mujizat, sehebat apapun mujizatnya, tetaplah pemilik yang hanya memiliki mujizat. Itu loh poinnya. Kesamaannya itu harus Anda pahami. Ya, karena itu apapun Anda sebut mau gimana pun luar biasanya, meskipun juga nabi lain juga luar biasa juga. Musa sama luar biasa sama Yesus gitu kan. Nabi Ibrahim lebih hebat lagi. Nggak mati dia dibakar api. Yesus disalib mati gitu kan. Nah, dalam versi Kristen. Jadi intinya adalah bukan itu yang dijadikan orang Tuhan, bukan itu. Karena kalau Anda jadikan mukjizat itu orang Tuhan ya, jadi Tuhan. Makanya soalnya yang punya mukjizat lainnya semuanya Tuhan gitu. Sama kayak misalnya analogi Anda ya. Kalau pelatih adalah semua orang yang bukan itu ya, ya intinya adalah kalau pemain bola adalah semua orang yang bisa nyetak gol ya kan. Berarti kalau gitu striker pemain bola kalau penyerang itu adalah yang bisa nyetak gol ya. Berarti kalau gitu semua orang yang nyetak gol tuh penyerang dong. Gak bisa ada beda-beda kan. Oh, ini penyerang ini bukan penyerang nih karena golnya cuma sedikit. Gak bisa gitu. Karena dalilnya adalah orang tuh dia bisa melakukan harusnya kan walaupun dia tak banyak pun tetap dia tuh kalau dia posisinya penyerang ya penyerang gitu, walaupun dia mandul sekalipun gitu. Cuman kan dikatakan penyerang yang gagal gitu kan. Jadi dia adalah nggak bisa kita tuh membedakan antara yang pemilik mujizat satu sama yang lain gitu. Karena kalau bandingkan lagi ya ada mujizat nabi itu yang biasa aja gitu kan, kayak mujizat siapa ya, kayak mujizat nabi kayak Nabi Adam, kayaknya ada mujizat itu kan bahkan kan, tapi tetap dia nabi kan gitu. Intinya adalah tetap dia meskipun mujizat Nabi Musa lebih besar daripada Nabi Adam, tapi tetap sama-sama nabi. Dan menjadikan kalau bandingkan Nabi Musa dengan Nabi Adam, bukan jadikan Musa Tuhan karena Nabi Adam tuh kalah mujizat sama Musa, atau Yesus ya Tuhan karena kalah mujizat Musa dengan Yesus. Nah gitu guys ya kan. Jadi poinnya adalah mereka sama-sama punya mujizat, berarti mereka nggak layak dituhankan karena Tuhan itu bukan yang memiliki mujizat, tapi yang memberikan mujizat itu pada mereka, itu yang layak dituhankan. Dan membuat benda yang mati hidup. Yang ketiga, Bapak ini juga mengatakan bahwa nabinya bisa membuat mujizat semua nabi sebelumnya. Tapi yang jelas ada satu hal yang benar-benar tidak bisa dibuat oleh nabi manapun dan siapapun, yaitu bangkit dari kematian dan kemudian dia tidak mati lagi, malahan dia naik ke surga dan hidup. Semua kita manusia ini akan tidak mati lagi setelah kita mati nanti guys. Kita akan hidup lagi di hari penghakiman, hari pembalasan ya. Nggak mati-mati lagi kita tuh di surga dan neraka. Cuma di neraka kita mati, di neraka kita mati bukan lagi, ya kan, itu kan neraka.
Maka mungkin mati juga, karena kita masalah cuma saya dengar tuh cuma ganti kulit. Karena ya indera perasa itu kan di bawah kulit, sehingga Anda tuh cuma perlu diganti kulitnya saja untuk merasakan sakit yang baru gitu. Karena kalau Anda tahu ya kenapa orang itu dibius ya, itu untuk mematikan saraf pemati rasa di bawah kulit, makanya dibius sehingga mati rasa, nggak merasakan sakit. Nah, tinggal diganti aja kulitnya gitu kan, karena kulit itu terdapat saraf sakit itu di bawah kulit gitu. Nah, makanya orang neraka itu nanti nggak mati-mati juga harusnya, cuma diganti kulitnya saja untuk merasakan sakit yang baru gitu. Jadi nggak hanya Yesus yang kekal ya setelah mengalami kematian, yang beda itu adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Coba Anda catat, kapan Tuhan itu mati? Nggak pernah. Nggak pernah ada dalil yang mengatakan Allah mati, nggak ada. Tapi Yesus pernah mati. Ya, dalam perspektif Kristen, kalau kita mengatakan Yesus belum mati, tapi setelah dia mengalami kematian, ya. Sedangkan Allah ada cari gimana pun ya, di pribadi ada cari ya, kita Anda tidak akan pernah menemukan dalil mengatakan bahwa Allah Bapa mati, nggak pernah, guys. Hidup sampai saat ini, dan dia akan datang kembali pada akhir zaman. Ini harus diingat, tidak ada satupun nabi yang melakukan hal ini. Ya kenapa dia harus melakukan itu? Karena ajarannya diselewengkan oleh manusia. Cuman dia ya satu-satu nabi yang dituhankan. Makanya dia kepentingan untuk balik lagi. Ya, nabi lain tidak ada yang dituhankan, maka nabi lain itu tidak perlu balik lagi. Kenapa? Karena fatal. Nabi dituhankan itu fatal. Ya, fatal menuhankan nabi, guys, atau menuhankan manusia itu fatal. Karena itu sesuatu yang fatal, dia balik lagi nanti untuk menjelaskan semuanya, untuk klarifikasi. Kalau enggak, orang semuanya akan tetap nggak tahu, akan tetap tersesat gitu kan. Makanya dia perlu balik lagi. Ibaratnya tugasku belum kelar loh. Bahkan tugasku ini sangat berantakan. Karena kok bisa aku dianggap Tuhan gitu kan. Nah, dianggap Tuhan gitu. Makanya dia harus balik lagi. Nah, kalau perkara balik lagi mah ya jangan salah. Kedatangan lagi jangan salah ya. Nanti juga yang akan datang namanya Dajjal, Imam Mahdi, itu hal biasa. Gitu loh. Dajjal yang pernah datang ya, waktu itu masih nggak salah saya masih bernama Samiri, nanti dia akan datang lagi gitu. Ntar aja dia disimpan dulu dari mana gitu kan, di sebuah pulau ya, nggak salah itu di situ dia di diinin. Dan juga dulu namanya Ya'juj Ma'juj juga dulu pernah ada, guys. Ya'juj Ma'juj dulu zaman Zulkarnain, kaum yang namanya Ya'juj Ma'juj. Lalu oleh Zulkarnain itu mereka dikurung di suatu tempat yang Allah rahasiakan gitu kan. Dan nanti mereka datang lagi gitu. Jadi bukan itu yang jadikan orang Tuhan, bukan itu. Kalau Yesus karena itu dia Tuhan, maka harusnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj juga Tuhan dong kalau gitu ya kan. Tuhan nggak begitu, guys. Dajjal tuh sama loh dengan Yesus nanti kemampuannya. Dajjal tuh bisa orang mati. Dia kan dia bisa banyak bisa lain dia bisa lakukan itu. Karena tapi yang palsu gitu ya. Karena dia adalah Mesias palsu dia itu gitu kan. Tapi kalau dia punya kemampuan seperti Yesus juga gitu. Karena dia kan adalah kawinnya Yesus. Dajjal tuh nanti dia akan mengaku-ngaku sebagai Mesias palsu gitu. Mesias yang asli, padahal dia palsu gitu kan. Kayak gitu, guys. Sebelum datangnya kemunculan Mesias yang asli yaitu Yesus setelah Dajjal. Jadi hanya Yesus yang mampu bunuh Dajjal gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Yang dilakukan Yesus dalam Matius 28 ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi gini ya, ini adalah asumsi dari orang ini ya, dari Matius ini ya. Ingat ya, kitab-kitab orang ini ditemukan tapi tidak diketahui siapa penulisnya, cuma diyakini bahwa yang nulis Matius. Jadi ini bukan perkataan Yesus, tapi pendapat Matius ya, yang mengatakan bahwa dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid bahwa ia telah bangkit dari antara mati. Inilah asumsinya Matius ya, pendapat Matius, bukan kata-kata Yesus. Makanya kita nggak bisa begitu saja percaya gitu kan. Nah, jadi ini bukan pasti pendapat Matius ya, disangka ini pendapat Matius karena waktu di kitab itu ditemukan ya, itu tidak diketahui siapa penulisnya. Mereka anggap ini tulisan Matius, Lukas dan lain-lain gitu kan. Nah, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sungguhnya aku telah mengatakan padamu. Jadi ini adalah asumsi atau pendapat dari Matius. Nggak bisa kita pegang 100%, guys. Karena kita butuh dari kata-kata Yesus sendiri. Di sini dikatakan Yesus benar-benar bangkit. Jadi bukan Ya walaupun bangkit ya, bukan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah bangkit, nggak pernah mati, ya. Karena semua orang akan bangkit dari kematian, semua orang gitu, ya kan.
Tapi yang buat Yesus bangkit siapa? Bukan dirinya sendiri. Kan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, termasuk hal yang bangkitnya dia. Berarti kalau dia mengakui bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti termasuk kebangkitannya. Dia dibangkitkan berarti guys, ya. Kalau memang itu terjadi, dia dibangkitkan. Nah, tapi kalau dalam Islam ya gitu, dia tidak pernah mati, tidak dibangkitkan. Dia matinya nanti, ya. Dia diselamatkan. Ya, bukan mengalami kematian salib gitu. Yesus bangkit kemudian mati lagi, seperti Lazarus, seperti juga yang dibangkitkan Elia. Tapi Yesus bangkit dan terus bangkit sampai saat ini. Karena waktunya gini loh, orang tuh kan punya waktunya, gitu kan, punya waktu masing-masing. Ada yang kayak Lazarus tuh kan bangkit, tapi memang belum waktunya ya dia mati lagi. Juga si apa. Tapi yang lain kan, kita semua nih ujungnya nanti akan bangkit semua dan nggak bakal mati-mati lagi gitu. Jadi poin itu sama loh, hanya waktunya aja membedakan kapan gitu kan. Nah, jadi guys harus paham itu ya. Jadi posisinya sama-sama kita tuh mengalami kematian dan dibangkitkan sama kayak Yesus. Cuman bedanya adalah kalau ini saya tidak menggunakan kerja mereka ya bahwa Yesus tuh bangkit ya, bukan. Tapi kalau itu maupun dipaksakan juga ya, tapi tetap aja namanya tetap aja mati dan bangkit. Sedangkan Tuhan tuh nggak pernah mati dan nggak pernah bangkit. Dan ini mujizat luar biasa yang tidak pernah dibuat nabi manapun. Jadi kalau membandingkan, mujizat yang ini lebih hebat saat ini, mujizat lebih hebat dari ini, tidak ada satu mujizat pun yang melebihi kehebatan mujizat yang dibuat oleh Yesus. Paham sampai sini? Tapi kita harus tahu bahwa ketuhanan Yesus, mujizat adalah mujizat ya. Apapun ada kata mau hebat apapun tetap mujizat. Jadi ini guysnya sama kayak orang kayak superhero. Ada superhero yang hebat kan? Kayak Superman tuh secara rasa lebih hebat daripada Batman. Superman itu sudah kemampuannya sudah alami. Kalau Batman kan masih pakai alat. Tapi terbaik mereka itu bukan Tuhan. Hanya karena Superman lebih hebat dari Batman enggak. Tidak menjadikan mereka Tuhan. Tetap mereka adalah superhero gitu kan. Cuman Superman punya kuat lebih besar pada Batman. Itu aja kan guys. Jadikan mereka Tuhan gitu kan. Logika aja. Tidak hanya dilihat dari mujizatnya. Kalau mujizat, nabi-nabi lain juga bisa membuat mujizat itu. Tetapi ketuhanan Yesus dilihat dari statementnya, tindakannya, dan pengakuannya yang mengatakan bahwa dirinya itu lebih dari manusia biasa. Dia sama dengan Allah. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 21-24 ya dikatakan situ, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya demikian. Jadi gini ya, Yesus menyamakan ini dalam perspektif dia diberikan kuasa, ingat ya. Sebab sama seperti Bapa memberikan orang-orang dan menghidupkannya, demikian juga Anak memberikan orang siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi gini, sama logis ini guys ya. Saya, ya kan? Saya misalnya kayak saya dikasih perwakilan untuk mengolah suatu perusahaan, ya kan? Saya pengambil keputusan. Nah, jadi ketika sebelum saya, ya, saya dan pemilik perusahaan sama apanya. Jadi misalnya gini nih, pemilik perusahaan mengatakan ya, saya nggak bisa lagi nih megang perusahaan ini. Sekarang kamu wakili saya ya. Nah, jadi apa yang kamu kendaki, saya kasih kamu wewenang itu. Kamu bebas ngapain pun perusahaan ini ya. Karena saya sudah kasih kamu kepercayaan. Saya mau pegang perusahaan lain gitu. Saya mau buka perusahaan lain lagi gitu. Nah, jadi apapun yang dikendaki oleh orang yang dikuasai ini, ya kan, sama kayak kehendak dari orang yang pemiliknya gitu, sama berlakunya gitu, karena dia dikasih kuasa itu, paham ya? Dan ingat, ini berhubungan juga itu dengan yang Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi konteks dia menghidupkan bangsa siapa yang dikendakinya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari bantuan pertolongan Tuhannya. Itu perlu dipahami. Makanya Anda baca itu nggak bisa satu-satu aja, harus sambungin ya lain gitu kan, biar Anda paham, ya kan? Bisa gini nih, sebab sama seperti bos saya ya, sama kayak kayak pemilik perusahaan yang saya manajeri ini gitu kan, memutuskan arah perusahaan ya. Demikian juga saya juga menentukan arah perusahaan seperti yang saya kendaki gitu, karena saya sudah dapatkan
dari dia, kewenangan dari dia. Nah, sama dengan yang sama lain, bahwa saya tidak dapat berapa diri saya sendiri, tapi tentu berarti atas pertolongan dari pemilik perusahaan. Karena kalau itu saya memutuskan sesuatu sesuai kehendak saya, itu atas pertolongan dari pemilik perusahaan, karena dia memberikan saya izin untuk itu gitu loh guys. Kalau dia tidak memberikan izin kan saya berarti nggak bisa melakukan apa yang saya kehendaki. Jadi ketika seorang manajer melakukan apa yang dikehendaki di perusahaan itu, kan manajer itu kan dikasih izin oleh pemilik perusahaan untuk menentukan arah perusahaan. Manajer ya, manajer itu punya kuasa penuh untuk menentukan arah perusahaan, ya kan? Nah, dia bebas tuh menghendaki apa saja yang dia mau buat di perusahaan itu. Oh, saya mau buat kita produk baru yang budget segini, bebas. Tapi itu atas izin pemilik perusahaan. Jadi kehendak manajer itu adalah masih di bawah dari izin pemilik perusahaan. Sama kayak Yesus ya begitu. Jadi seperti Bapak membangkitkan orang-orang dan menghidupkannya. Nah, Yesus juga menghidupkan orang yang orang yang dikehendakinya, tapi jangan lupa ya dengan izin Allah, karena dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa diriku sendiri. Nah, makanya itu harus harus dilihat ayat lain juga gitu, sehingga Anda tidak gagal paham hanya cuma satu ayat lalu tidak melihat ada ayat lainnya gitu. Kita harus lihat semua ayat gitu kan, jadi kita paham, oh ini konteksnya bagaimana gini kan. Oh ternyata ini konteksnya bahwa kesamaan di sini adalah bukan kesamaan total, tapi kesamaan karena ada izin ya. Seperti bebasnya seorang manajer itu mengatur perusahaan, ya, seperti bebasnya pemilik perusahaan, tapi jangan lupa manajer telah manajer. Dia hanya diberikan kebebasan itu karena pemilik perusahaan itu memberikan dia kuasa untuk itu, gitu, guys. Bukan berarti dia pemilik perusahaan kan, sama kayak Yesus. Yesus bisa dihormati sesuai kehendaknya. Ingat ya, kehendaknya itu butuh izin Allah gitu. Kalau Allah tidak perlu izin. Allah tuh menghidupkan dan bahkan Allah tuh menghidupkan dan membangkitkan orang Yesus gitu. Anda bayangkan itu ya. Yesus itu termasuk Allah yang membangkitkan gitu loh. Ya kan? Nah, karena ini kan dia konteksnya hanya membangkitkan siapa yang dikehendaki ya, bukan termasuk dirinya gitu guys. Itu poinnya. Ya kan? Dan juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan kata dikehendakinya. Ada beberapa nabi yang bisa membangkitkan orang dari kematian, tapi paling dalam kehidupannya hanya membangkitkan satu orang saja, dan tidak membangkitkan, oh kamu mati, aku bangkitkan kamu. Tidak sesuai dengan kehendaknya. Artinya nggak suka. Guys, semua nabi itu ya kehendaknya. Contoh, ketika Musa ya memukul tongkat dari belah lautan, itu kan kehendak dia. Dia kehendak dia apa? Ingin selamat. Nah Allah pengen ngatur itu. Kamu pengen selamat Musa? Ya, aku mengendaki selamat. Oh gitu, ini caranya Musa. Pukulkan tongkatmu ke laut itu, dia akan terbelah. Itu guys. Itu kehendak Musa untuk membuat dia selamat. Cuman Allah kasih caranya selamat dengan membelah lautan. Itu loh guys. Ini semua nabi itu berkehendak, semua mukjizat. Nggak ada yang nggak berkehendak. Ya, jadi Musa itu mau melawan dari para penyihir Firaun. Itu Musa itu berkehendak untuk melawan mereka. Makanya kalau tidak berkehendak, dia ngapain mereka menghadapi penyihir Firaun? Dia kan ngapain? Dia kan kabur, tapi tidak. Di situ dia nantang gitu kan. Karena dia tahu Allah kasih dia mukjizat. Lalu Allah perintahkan tongkat jadi ular, gitu kan. Itu kehendak dia. Itu loh. Yang salah Anda. Juga kayak intinya guys, semua nabi itu melakukan mukjizat itu atas kehendak dia, tapi izinnya ini yang penting. Kehendak dia, izin Allah apa tidak gitu loh, ya kan? Gak ada nabi itu yang mau melakukan mukjizat itu tanpa kehendaknya, nggak ada. Tanpa kehendak nabi itu nggak ada. Nah, mungkin nabi itu melakukan mukjizat itu tanpa dia mau gitu kan? Kan nabi itu mukjizat itu kan dengan kemauan dia, dengan kehendak dia. Kehendak itu kemauan. Ya. Kayak Ibrahim, dia ketika mau dibakar api kan dia kehendak dia mau selamat dari api. Nggak mungkin ada orang mau dibakar api dia nggak berkehendak untuk selamat dari api. Pengen, tentu harus aku berkehendak Allah, aku dibakar, aku mau selamat dari api ya. Allah kabulkan dengan kasih mukjizat, yaitu api jadi dingin gitu guys. Sama kayak ketika Nabi Nuh itu mukjizatnya adalah dia berkehendak tuh supaya dia tidak kena banjir bandang, makanya Allah kasih jalan dia dengan membuat bahtera. Ini nabi itu guys semuanya berkehendak ya. Sama kayak misalnya Nabi Yunus yang mau berkehendak tetap hidup walaupun dimakan ikan paus ya kan. Nah, Allah kabulkan kehendak dia, kasih izin bahwa dia tetap hidup walaupun dimakan ikan paus gitu guys, gitu loh.
Ya kan? Jadi intinya adalah bukan masalah pada kehendaknya, tapi kehendak itu dapat izin apa tidak. Sama kita tadi, saya adalah manajer perusahaan, ya kan? Saya punya kehendak. Nggak mungkin saya tuh ketika saya menentukan arah perusahaan itu saya nggak punya kehendak. Misalnya kehendak saya untuk membuat produk baru, misalnya saya berkehendak nih untuk buat produk baru. Karena saya punya kehendak itu, saya perintahkan untuk bagian riset untuk riset produk apa yang kita bisa kita luncurkan. Tapi kehendak saya itu jangan lupa itu atas izin dari pemilik perusahaan. Karena dia ngasih izin saya untuk melakukan kehendak saya di perusahaan itu. Ingat, saya di perusahaan itu bukan sedang melakukan kehendak dari pemilik perusahaan ya, tapi kehendak saya sendiri. Karena pemilik itu tentu dia mau bikin produk baru kan, ya kan? Karena gini, kalau pemilik itu mau bikin produk baru, ngapain dia nyewa saya? Nah, pemilik itu perusahaan itu nyewa manajer karena manajer ini punya kemampuan untuk menentukan arah perusahaan sendiri, independen gitu. Pemilik hanya menilai saja. Jadi bukan keinginan pemilik. Pemilik itu pengen perusahaan maju, tapi caranya kan itu pemilik nggak sama dengan manajer. Jadi pemilik itu ngasih izin kepada manajer untuk melaksanakan ide-idenya. Oke deh, kamu menjadi saya, silakan kamu jaga ide kamu. Jadi apa yang dikehendaki manajer itu bukan diambil dari kehendak dari pemilik. Yang maksud itu caranya. Nah, jadi dia tuh hanya fokus tapi kehendaknya sama, kehendak dalam artian pengen perusahaan sama-sama maju sama. Tapi caranya kan diserahkan pada manajer. Ya, pemilik pengen perusahaan maju, tapi caranya silakan kamu manajer, kamu atur sendiri gitu kan. Nah, saya kasih izin kamu atur itu. Nah, sama kayak Yesus juga seperti itu guys ya. Kehendaknya itu atas izin Allah gitu. Bukan berarti dia tuh Tuhan sama sekali, bukan itu patokannya. Tak suka, nggak bisa dia pengen bangkitkan kemudian bangkit dan lain. Hanya kasus-kasus tertentu yang Tuhan pakai untuk membangkitkan orang. Yesus berbeda. Dia bisa membangkitkan orang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Udah, ya. Bahkan dia kehendaki ya. Nih, Yesus berkata di Taman Getsemani, Ya Allah, sekiranya cawan ini berlalu padaku, sesuai kehendakmu. Ya kan? Kehendak Tuhan, bukan kehendak dia. Jadi dia pengen semuanya berlalu. Dia pengen semuanya berlalu nggak? Nggak berlalu, dia tetap salib. Ya, dalam versi Kristen. Tapi dalam versi Islam dia selamatkan. Yesus itu berkehendak nggak mau salib dia. Coba, buktinya Yesus punya kehendak nggak mau salib. Pertama dia lari-lari, sembunyi di Taman Getsemani yang gak kita tengah malam pula. Tahu ya, Taman Getsemani itu adalah hutan waktu itu yang gelap gulita. Karena malam hari dan hutan itu lebat, tentu gelap gulita. Itu tanda orang mau sembunyi. Dan suruhnya muridnya berjaga-jaga di pintu gerbang. Dan nyuruh muridnya beli pedang. Itu untuk apa? Bukan untuk motong apel, tapi itu melawan guys, perlawanan. Dan terbukti muridnya menebas telinga salah satu orang itu sampai putus. Dan Yesus karena tahu ini kalah jumlah nih, dia tahu ternyata mereka ini bawa senjata. Dikira orang-orang ini nggak bawa senjata. Ternyata mereka bawa senjata. Itu bukti Yesus nggak mau tahu. Dia nggak tahu bakal ini kejadiannya. Juga deh, daripada nanti muridku kena juga, dia ngalah. Demi satu muridnya, dia akhirnya menyembuhkan orang ini. Dan orang ini disembuhkannya, yang putus itu karena intinya itu Yesus nampak dia berkehendak bukan mau disalib sebenarnya. Dari gelagatnya nampak dia itu nggak mau disalib, dia mau sembunyi dan melakukan perlawanan. Itu loh guys logikanya, ya kan? Jadi dan kalau dia mau kan dia bisa gini loh guys ya. Kehendak Tuhan tuh gak terbatas. Ya. Dia bukan hanya menghidupkan beberapa orang saja, semuanya dihidupkan dia. Juga dilahirkan dia. Coba. Yesus itu dilahirkan loh, jangan lupakan itu satu halnya. Tuhan tidak pernah dilahirkan. Jadi ketika Yesus dilahirkan itu kehendak Tuhan untuk Yesus dilahirkan. Paham ya? Yesus nggak punya kehendak untuk dilahirkan diri sendiri, nggak pernah kehendak dia, ya kan? Jadi sama kayak saya ya, saya juga dilahirkan bukan kehendak saya, kehendak Tuhan. Yesus juga begitu, dia dilahirkan atas kehendak Tuhan. Nah, gitu loh guys, ya kan? Jadi juga dia dibesarkan itu atas kehendak ibunya, bukan kehendak dia. Kalau ibunya berkehendak nak mau membesarkan dia gimana? Kayak saya dibesarkan bukan kehendak saya, tapi kehendak ibu saya. Kalau ibu saya mau berkehendak buang saya gimana? Sama kayak gitu Yesus juga gitu. Kalau dia ibunya berkehendak mau buang dia gimana? Intinya adalah Yesus dilahirkan bukan kehendak dia. Yesus dibesarkan bukan kehendak dia. Ingat ya. Itu poinnya guys. Jadi harus ngerti ya. Yesus adalah orang yang nggak semua kehendaknya itu yang berlaku. Enggak. Ya, semua itu atas izin dari Tuhan yang membuat dia itu ada, guys.
Ya, Yesus mau bangkitkan siapapun dia bisa. Dia bangkitkan Lazarus, dia bangkitkan dirinya sendiri, dan dia bisa bangkitkan semua orang yang dia kehendaki, yaitu mereka. Dia tidak membangkitkan diri sendiri, dan bahkan dia tidak membangkitkan orang lain dengan atas diri sendiri. Ingat ya, dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, berarti orangnya butuh bantuan. Kayak saya nih, apa kisah ini? Kayak misalnya kayak itu kan perkataan manusia. Manusia akan selalu berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena saya mau berbuat itu adalah atas izin Allah gitu. Bisa ke saya walaupun saya mau buat sesuatu hal, kalau orang izinkan akan terjadi. Makanya saya akan mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Artinya apa yang berbuat ini adalah ada batasannya, limitnya ada. Bisa berhasil, bisa tidak. Allah tentukan. Nah itu, jadi Yesus sampaikan itu adalah perkataan dia membuktikan dia manusia, bahwa dia tidak dapat berbuat apa dari diri sendiri. Oke, jadi dia tuh nggak bisa buat ini itu kalau nggak izin dari Tuhannya, guys. Percaya kepadanya. Dan 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya. Nah, menyerahkan penghakiman, berarti Yesus menerima penyerahan. Sama kayak misalnya gini, pemilik perusahaan tidak menghakimi siapapun karyawan, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada manajer. Apakah manajer dari pemilik perusahaan? Kan tidak. Ini harus paham kalimatnya, menyerahkan harus paham Anda. Menyerahkan penghakiman itu adalah apa gitu. Jadi Bapak tuh mewakili ya. Nah, siapapun sini bukan seluruh manusia. Bapak tidak menghakimi siapapun, konteksnya adalah di mana Yesus diutus. Yesus berkata, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di bangsa Israel. Itu saja berarti yang diyakini dia. Makanya Yesus berkata, di hari penghakiman kalian ya, kedua suku Israel akan ikut menghakimi kedua suku Israel bersama denganku. Berarti Yesus ikut menghakimi bersama dengan dua suku Israel itu menghakimi kedua suku Israel. Itu saja yang Yesus hakimi gitu guys. Nah, jadi sama kayak saya manajer misalnya nih, ya, pemilik perusahaan ini tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada saya. Saya sebagai manajer yang akan menghakimi kalian. Apakah kalian menerima gaji, apakah kalian itu dipecat, apakah kalian itu kejahatan, saya yang menghakimi kalian. Bukan berarti saya adalah pemilik perusahaan. Saya hanya diserahkan penghakiman, gitu guys. Jadi ini tidak membuat Yesus jadi Tuhan, enggak, ya kan? Yang menyerahkan penghakiman itu lah yang Tuhan, gitu loh. Yang menyerahkan penghakiman kepada kalian itulah yang pemilik perusahaan, bukan saya, guys. Logikanya ya. Kepada anak, yang artinya seluruh penghakiman di akhir zaman diberikan pada Yesus, tidak diberikan pada yang lain. Karena apa? Allah Bapa percaya. Makanya baca lainnya yang berkata, yang Yesus katakan gitu ya. Dan nanti di hari penghakiman, kalian 12 kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi kedua suku Israel. Jadi ikut bersama-sama Yesus adalah 12 kepala suku Israel. Apakah mereka jadi Tuhan karena itu? Makanya baca kitab Anda guys ya. Ada ikut bersama Yesus menghakimi adalah ke-12 kepala suku Israel. Jadi dia nggak sendirian, dia menghakimi nggak sendirian gitu. Paham ya logikanya? Makanya ayat itu harus tengok ayat lainnya juga. Jangan tengok satu ayat aja lalu menyimpulkan nggak. Ayat itu ditengok semua ayat lalu disimpulkan, dibandingkan. Bukan yang satu ayat aja gitu kan. Makanya Anda carilah, ada ketik di Google kalau ada susah ya. Ketikkan bunyinya kurang lebih seperti itu guys. Saya lupa surat apa ayat mana gitu kan, tapi bunyinya saya ingat bunyinya saja, yaitu Yesus berkata kiranya kalian ya di hari penghakiman kalian ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersama Yesus untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi hakimnya ada 13 orang guys, 13 orang yang menghakimi ke-12 suku Israel gitu. Pada anak. Dan inilah yang disampaikan dalam ayat ini. 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah ini juga sama gini ya. Misalnya saya minta ketika Bapak saya dihormati, saya juga gitu dong. Supaya semua orang yang menghormati saya sama seperti mereka menghormati Bapak saya. Bangsa siapa dia menghormati anak yaitu saya, ia juga tidak menghormati Bapak saya yang utus saya. Paham nggak? Sama kayak gini nih ya. Misalnya saya diutus oleh pemilik perusahaan untuk mewakili di rapat umum pemegang saham tahunan.
dia ngutus saya nih. Ya ingat, saya cuma utusan dia. Sekali lagi saya diutus dia ya, bukan saya ngutus diri saya sendiri. Dia ngutus saya untuk mewakili di rapat umum perusahaan. Nah, di situ ya semua orang tuh harus menghormati saya sama seperti mereka menghormati pemilik perusahaan. Karena saya adalah mewakili pemilik perusahaan. Bangsa tidak menghormati saya, berarti dia tidak juga menghormati yang mengutus saya, yaitu pemilik perusahaan. Logikanya kayak gitu kan. Misal gini nih, saya kan ada wakil di perusahaan. Berarti saya harus dihormati seperti mereka menghormati pemilik perusahaan, karena dia mewakilkan itu pada saya. Jadi ketika saya itu ikut rapat itu, ya perlakuan saya seharusnya perlakuan saya seperti bagaimana dalam perlakuan pemilik perusahaan, karena saya mewakili dia, gitu, paham kan? Dia Anda tuh harus menghormati saya dalam rangka ya, Anda harus sampaikan informasi seperti Anda sampaikan informasi kepada pemilik perusahaan, gitu loh. Saya juga berhak atas informasi itu karena saya mewakili dia, gitu loh. Jadi kalau Anda tidak menghormati saya bisa lapor ke pemilik perusahaan. Pak, Anda kan ngasih saya kuasa untuk mewakili Anda. Saya akan dihormati, Pak. Apa kata pemilik perusahaan? Oh, itu mereka tidak menghormati saya. Karena kan kamu saya utus di situ untuk mewakili saya. Berarti kalau kamu tidak dihormati, berarti saya juga tidak dihormati dong, nah, gitu kan? Nah, itu logikanya. Jadi tetap itu tidak membuat saya jadi pemilik perusahaan. Tetap tidak membuat Yesus jadi Tuhan, enggak. Karena Tuhan itu adalah yang utus dia, gitu. Dia hanya meminta penghormatan yang sama dengan Tuhan yang utus dia. Itu hal biasa, guys. Ya. Jadi kita tuh harus menghormati yang diutus maupun yang mengutus, ya. Kita hormati Nabi, juga hormati Tuhan yang utus Nabi, gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan menjadikan Nabi itu jadi Tuhan hanya karena hal seperti itu, gitu kan, logikanya. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi sini Yesus menyamakan dengan Allah. Bukan menyamakan. Menghormati itu bukan berarti menyamakan. Hanya dalam hal menghormati saja. Bukan menyamakan bahwa sama-sama Tuhan. Jadi ketika saya minta penghormatan yang sama dengan Anda menghormati pemilik perusahaan yang ngutus saya, bukan berarti saya itu pemilik perusahaan. Paham ya logikanya ya? Dan kita memang menghormati Yesus. Kita menghormati Yesus, menghormati Allah. Nggak ada masalah di situ. Tapi kita tidak menyamakan keduanya. Kita menghormati ya sebagai Nabi dan sebagai Tuhan. Ingat ada sebagainya ya. Jadi kita nggak menghormati keduanya sebagai Tuhan, enggak. Yesus sebagai Nabi, Tuhan sebagai Allah. Allah sebagai Tuhan gitu, guys. Hormat yang diberikan pada Bapa Allah itu sama harus diberikan penghormatan pada anak. Jadi ketika saya minta dihormati seperti pemilik perusahaan dihormati, apakah saya pemilik perusahaan? Atau ketika saya minta dihormati seperti bapak saya dihormati, masa sih anaknya pejabat nggak dihormati ke pejabatnya, gitu kan? Jadi saya bisa bilang dong, saya ada pejabat loh, masa kamu gini sama saya, gitu kan? Nah, bukan berarti saya itu pejabatnya, guys. Saya cuma anak pejabat, tapi tolong hargai saya seperti Anda menghargai pejabat yang di bapak saya, gitu loh. Gitu loh dia pikirnya. Bukan menyamakan bahwa saya itu sama-sama pejabat atau sama-sama perusahaan, enggak. Ini logika lu ini nggak masuk akal, guys. Sama. Tidak ada satupun nabi yang boleh menyamai Allah. Benar nggak? Guys, semua nabi itu dihormati. Allah juga dihormati. Allah juga dihormati. Nggak ada masalah di situ. Tapi itu kan berarti sama jadinya, enggak. Penghormatan Anda kepada nabi ya sebagai nabi. Penghormatan Anda kepada Tuhan ya sebagai Tuhan, gitu. Tetap kita kasih hormat dulunya. Nggak mungkin Anda tidak menghormati Nabi, cuma menghormati Tuhan, kan tidak. Anda tetap menghormati Nabi dan menghormati Tuhan, guys. Sama-sama mereka itu dihormati. Gitu. Karena dikatakan kan tidak ada Allah lain selain Allah Yahweh, hukum Taurat yang pertama. Tapi di sini Allah Bapa justru dihormati harus sama dengan. Dia tidak ada Allah lain selain Allah Yahweh. Lalu kenapa Anda bikin Allah Anak dan Allah Kudus? Kan tidak ada Allah lain selain Allah Yahweh. Ya kan? Yahweh itu sebenarnya Allah juga. Yahweh, Allah Bapa, Allah itu sama, guys. Ini tidak ada Allah lain selain Allah Yahweh, nggak ada. Nggak ada Allah lain selain Allah, nggak ada. Nggak ada Allah lain selain Allah Bapa. Lalu kenapa Anda buat Allah lain yang bernama Allah Anak dan Allah Kudus? Itu loh guys logikanya. Menghormati Allah Anak. Ini bagaimana tingkatnya sama ya. Kalau Nabi kan di bawah wakil. Allah Anak dengan Allah Bapa beda lah. Satu anak satu Bapa. Gimana lu sendiri, Pak? Dan Yesus bukan Allah, bukan. Ayatnya berkata bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Anda ketika di Google, ya, cari ayatnya. Saya lupa nomor surah dan ayatnya, nomornya. Yang penting Anda cari ketika Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia.
Yesus adalah manusia sekaligus manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus. Sama kayak gini ya. Bruce Wayne bukanlah Batman. Bruce Wayne bukanlah Superman. Ya. Bruce Wayne bukanlah Superman, juga bukan Spiderman. Paham ya? Bruce Wayne bukanlah Superman, juga bukan Spiderman. Bruce Wayne adalah Batman. Paham ya? Sama kayak juga itu. Kalau Allah bukanlah manusia, dia bukanlah manusia, sementara Yesus adalah manusia, saya juga adalah manusia, berarti Allah bukan Yesus. Selesai. Sama kayak tadi. Ya. Bruce Wayne bukanlah Superman, juga bukan Spiderman. Bruce Wayne adalah Batman. Nah, itu poinnya, guys. Ya harus paham, harus paham kalimat ini gitu loh. Berarti kalau bukan ya bukan. Gitu. Jangan ada sama-samakan. Ya Tuhan saja di bumi. Tetapi Allah anak Yesus sama. Yesus di bumi apa tidak? Di bumi. Yesus katakan, jangan katakan siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Hanya ada satu Bapamu di surga. Itu kata Yesus. Ya, hanya ada satu Bapamu di surga. Yesus di bumi. Yesus sama kayak Nabi di bumi dia. Makanya Yesus bukan Tuhan. Allah itu di surga, Yesus di bumi. Berarti Allah itu aja nggak sama, guys. Ketika Yesus di bumi, Allah di surga. Bapa di surga. Coba. Ini nggak sama. Yesus dengan Bapa nggak sama. Bapa itu tidak pernah mengalami kematian, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah butuh makan minum, nggak pernah butuh tidur. Yesus butuh semua, berarti nggak sama. Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Yesus manusia, Yesus juga ada manusia, berarti Allah bukan Yesus. Selesai, clear, ya kan? Kalau ngerti, pemahaman bahasa Indonesia benar ya. Seperti Allah Bapa. Di ayat 25 dan 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah saatnya bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Jadi yang mereka dengar itu bukan suara Allah, tapi suara anak Allah. Berarti ke saya, orang-orang mendengar suara anak bapak saya. Berarti saya bukan bapak saya dong, logikanya. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup, ya kan? Nah, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi hidupnya Yesus itu diberikan oleh Bapaknya gitu, paham ya? Jadi ini adalah kalau suatu diberikan, berarti bukan dia pemilik, paham ya? Pemilik adalah yang memberikan. Apapun yang diberikan oleh orang lain itu berarti orang itu adalah pemilik, kita cuma orang yang diberikan oleh pemilik, paham ya? Karena orang yang diberi berarti nggak punya, ya nggak punya, makanya diberikan. Kalau dia punya ngapain diberi dia? Paham nggak logikanya? Misalnya saya punya rumah, ngapain saya dikasih rumah lagi? Saya punya rumah gitu kan? Nah makanya saya diberi rumah, logisnya kalau saya punya rumah, gitu loh guys. Ini adalah kayak kalau saya punya kuasa untuk menghadiri rapat perusahaan, ngapain lagi saya kasih kuasa sama pemilik? Karena saya nggak punya kuasa, itulah maka dikasih kuasa gitu ya. Paham nggak logikanya? Saya kenapa dikasih fasilitas ketika bekerja di perusahaan? Karena saya nggak punya fasilitas untuk menjalankan tugas perusahaan gitu loh. Paham ya? Misalnya gini, kayak saya kenapa kasih mobil? Ya berarti saya nggak punya mobil. Kalau saya punya mobil, saya nggak dikasih fasilitas itu. Nah, mending saya nego. Pak, saya punya mobil Pak. Berarti Bapak kasih fasilitas saya itu lupa tambahan duit atau apalah gitu kan. Nah, itu logikanya guys. Dirinya sendiri, demikianlah juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dikatakan lagi di situ, Allah anak sama dengan Allah Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri dan juga sama lah. Allah anak tuh diberikan, Allah Bapa memberikan, enggak sama. Yang memberikan dengan berikan enggak sama guys, gitu loh. Allah tuh hidup, kita hidup, tapi hidup kita diberikan oleh yang hidup itu. Ingat ya, Allah tuh hidup, yang maha hidup dia, lalu dia memberikan kita kehidupan. Sama-sama hidup kan, tapi kita ini hidup kita diberikan dia, nggak sama guys. Gitu. Mentang-mentang kita sama-sama hidup ya, Allah hidup, kita sama Allah gitu, enggak. Karena kita diberikan hidup oleh Allah gitu. Paham ya logikanya? Sesuatu yang diberikan tuh nggak sama dengan yang memberi. Jangan samakan yang memberi dengan yang menerima, nggak bisa. Yang diberi itu pasti beda dengan yang menerima, ya. Itu pasti nggak sama. Louis diberikan duit oleh mamanya, oleh bapaknya.
berarti dia bukan mama bapaknya, karena dia yang diberi, yang memberi bapak mamanya. Itu logika itu harus Anda mengerti guys, nggak sama. Yang memberi itu nggak sama dengan yang menerima. Posisinya adalah lebih tinggi yang memberi. Yang menerima itu hanya ya lebih rendah harusnya logikanya kan. Karena dia menerima pemberian dari orang yang memiliki. Dia nggak memiliki, jadi dia memiliki setelah diberi guys. Enggak, Yesus yang memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dia berkuasa atas hidupnya, dirinya sendiri. Tidak ada nabi satupun yang di situ tidak ada dikatakan berkuasa atas hidupnya, nggak ada ya, nggak ada situ dikatakan berkuasa. Jadi jangan tambah-tambah ini ya. Di situ dikatakan bahwa dia hidup dalam dirinya sendiri, bukan dia hidup di punya kuasa atas hidupnya, enggak. Kalau dia punya kuasa atas hidupnya ya, dia harusnya tidak mati salib ya, karena dia nggak punya kuasa makanya dia mati salib. Yang punya kuasa untuk mematikan dia siapa ya? Berarti Tuhan melalui orang-orang yang menjadikan dia. Itu kalau kita pakai logika guys ya. Kalau dia punya kuasa atas diri sendiri, dia tidak akan membiarkan dirinya mati ya. Karena dia kan berkuasa atas itu, tapi dia tidak berkuasa. Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang, berkuasa, tapi dia tidak berkuasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Buktinya dia nggak bisa menyembuhkan diri sendiri kan. Nah itu logika seperti itu guys, logikanya. Hidup dalam diri sendiri. Kalau Tuhan mau ambil nyawanya bisa aja sewaktu-waktu. Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Nah inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tanya sekarang, nyawa siapa yang diambil sama Yesus? Coba, siapa yang nyawanya siapa diambil Yesus? Yang ada nyawa dia diambil sama orang kan? Itu faktanya guys. Melalui pengakuan Yesus sendiri. Ada pengakuan Yohanes, ada pengakuan Allah Bapa sendiri mengenai Yesus. Jadi kalau mencari kesaksian tentang Yesus adalah Allah, itu banyak banget dalam Alkitab, paham ya? Yang nggak paham tuh Anda Luis ya, orang yang kalau bapak saya ngasih kesaksian tentang saya, berarti saya bukan bapak saya. Paham nggak? Bapak saya nih ngasih kesaksian tentang saya, ya berarti saya bukan bapak saya, gitu loh. Saya tetap anaknya, gitu loh. Yesus tetap anak Allah, gimana pun caranya dia tetap anak Allah. Meskipun Allah tuh ngasih kesaksian kepada tentang Yesus gitu loh. Nggak membuat dia jadi bapak, Yesus tuh nggak membuat dia jadi Allah gitu loh guys. Namanya anak ya anak. Ya kan, masa anak makan jadi Allah, jadi bapaknya kan nggak masuk akal, itu absurd logika dari. Jadi apakah Nabi Anda pernah mengklaim dirinya sama seperti Allah? Kan enggak. Jadi kalau dibilang lebih layak kan Nabi Anda Yesus tidak menyamakan diri dengan Allah ya, nggak. Besok Yesus mengatakan ini ya, ketika dituduh dia menyamakan diri dengan Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan ini ya, kamu berani menyamakan dirimu dengan Allah gitu kan? Nah, Yesus punya membantah dengan apa? Dia bilang begini, perbuatan baikku manakah yang membuatmu menyangka bahwa aku menyamakan diriku dengan Allah? Yesus menolak itu berarti guys. Dia justru bertanya gitu kan, perbuatan baikku yang mana yang membuat kalian itu mengira aku menyamakan diriku dengan Allah? Yesus bertanya. Berarti dia tidak pernah menyamakan diri dengan Allah, karena dia bertanya, perbuatan baikku yang mana yang membuat kalian itu mengira aku menyamakan diriku dengan Allah? Paham ya logikanya? Kalau ada orang ngomong situ, misal saya nih, perbuatan baikku yang mana yang mengira kalian membuat aku menyamakan diriku dengan bapakku? Dia mentang-mentang aku ini baik, jangan kira aku ini berusaha menyamakan diriku dengan bapakku, enggak. Itu maksudnya guys. Berarti terbukti Yesus bukan Allah ya. Karena dia bukan Allah sekali lagi ya. Makanya dia berkata seperti itu. Perbuatan baik manakah yang kukerjakan sehingga kalian menyangka bahwa aku menyamakan diriku dengan Allah gitu. Berarti Yesus bukan Allah, itu logikanya. Jadi Tuhan ya jelas enggak. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan karena dia sendiri yang mengatakannya. Menyatakan dirinya kepada umatnya. Bukan orang Kristen yang mengangkatnya jadi Tuhan. Enggak, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Bahkan dia berkata di Matius ya. Matius pasal 7 ayat 21-23. Dia mengatakan, bukan seorang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Matius 7 pasal 1-23. Nah, artinya ingat di akhir nanti emang ada dua tempat di surga dan neraka. Kalau bukan setiap orang yang nyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam surga, berarti masuk mana? Masuk neraka. Berarti setiap orang yang nyebut Yesus Tuhan itu bukan masuk surga, masuk neraka. Ya. Kalian tak ada tempat lain tidak ada di surga. Nanti di akhir itu mana dua, surga neraka. Berarti setiap orang itu kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Itu poinnya. Lalu makanya Yesus berkata dengan kalimat berikutnya itu, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi kalau mau masuk surga bukan melakukan kehendak Yesus, tapi melainkan melakukan kehendak Bapa di surga.
kehendak Bapa di surga, bukan kehendak dia di bumi, guys. Itu poinnya. Jadi kalau nama surga ya, bukan nyebut Yesus Tuhan, tapi melakukan kehendak Bapanya di surga. Berarti yang Tuhan siapa? Bapa di surga. Yang punya kehendak siapa? Yang diikuti kehendak Bapa di surga, bukan kehendak Yesus gitu. Berarti kalau Yesus pengen mengatakan bahwa kalau mau masuk surga ya sebut Bapa itu Tuhan dan lakukan kehendak Dia, gitu loh maksudnya, guys. Nah, maka dibuka dengan ayat berikutnya mengatakan, Yesus berkata ya, pada hari akhir ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Berarti nanti akan ada orang-orang seperti ini, akan ada. Siapa mereka? Orang-orang Kristen. Gak mungkin orang-orang di luar Kristen melakukan ini, gak mungkin. Orang-orang yang pada terakhir nanti akan menyebut Yesus Tuhan, lalu mengklaim bahwa mereka telah melakukan banyak mujizat atas nama Yesus, dalam nama Yesus, melakukan banyak kebaikan dalam nama Yesus, ya pasti orang Kristen. Gak mungkin yang lain. Saya gak mungkin melakukan itu, gak mungkin. Manggil Yesus Tuhan saya ogah, karena saya tidak mengakui Tuhan. Hanya orang Kristen yang mengakui dia Tuhan, yang menyebut dia Tuhan dan mengklaim bahwa mereka telah melakukan ini itu adalah nama Yesus itu. Nah, tapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Baca ayat 23-nya ya. Yesus mengatakan, pasal itulah aku akan mengatakan kepada mereka semua, nyalakan semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Nah, Yesus berkata apa kepada mereka, orang Kristen ini yang menyebut dia Tuhan dan mengklaim-klaim tadi? Yesus katakan, nyalakan semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus usir, guys, ya. Jadi selain masuk neraka tadi kan, karena nggak masuk surga, juga diusir. Karena Yesus nggak kenal mereka. Kenapa? Kenal? Yesus nggak pernah ngajarkan itu, nggak pernah dia ngajarin itu, nggak pernah. Maka dia nggak kenal. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan ya dia nggak kenal gitu. Nah, ya kan? Dan dilabeli sebagai pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen sering salah dalam memahami kalimat ini. Apa? Wahai kalian pembuat kejahatan. Mereka mengira kejahatan itu hanya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa. Enggak. Ada kejahatan lebih tinggi daripada itu semua, yaitu kejahatan syirik. Syirik itu kejahatan terbesar. Anda kalau membunuh, kalau membunuh, mencuri, tapi masih enggak syirik ya, Anda akan punya kesempatan masuk surga. Anda akan dihukum neraka itu oke, tapi nanti Anda akan masuk surga. Tapi kalau syirik ya, mengakui Tuhan yang salah, itu Anda akan kekal di neraka, tidak bakal masuk surga. Itulah kejahatan tertinggi. Syirik itu adalah kejahatan yang lebih tinggi daripada semua kejahatan. Gak ada ampunnya guys, syirik itu guys. Kalau Anda mencuri bisa diampuni, membunuh bisa diampuni. Tapi kalau sudah syirik gak ada ampunnya. Itu membuat Anda kekal di neraka. Karena Anda sudah durhaka sama Tuhan, sama kayak Anda dengan ibu Anda. Kalau Anda durhaka sama ibu Anda tidak mengakui dia ibu Anda malah mengakui ibu lain, Anda akan jadi melipundang, dikutuk di batu. Tapi kalau Anda cuma bandel, ada suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau, Anda melawan, Anda tidak akan dikutuk di batu. Anda tidak akan dicap pada durhaka. Dia mungkin akan marah hukum Anda, tapi itu baik lagi, karena Anda nggak pernah mengakui ibu lain sebagai ibu Anda. Anda tidak pernah mengakui dia, tidak pernah mengakui dia sebagai ibu Anda. Itu guys, ini meskipun dia marah, Anda bandel gitu kan, tetap Anda akan dianggap sebagai anak dia. Tidak akan ada diusir dia, nggak bakal ada guys. Cuma dihukum aja cuma gitu kan. Nah, itu logikanya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.